Puteri Komando Yan Chen. Ada seorang wanita muda berusia 15 atau 16 tahun tertawa di seberang danau sekitar 200 meter. Dia terkikik. Haha, kalian berdua telah dibodohi. Aku di sini, putri asli. Aku akan menerima hadiah dari orang yang berenang tercepat dan mencapai aku lebih dulu. PHHHF. Tanpa ragu, Zuo Longlin langsung melompat ke danau. Dia memercikkan air ke seluruh paviliun dan berenang menuju sang putri secepat yang dia bisa. Dia sudah kalah dari Zhang Ruochen sekali, dia tidak bisa kalah darinya lagi. Namun, Zhang Ruochen tidak melompat ke air seperti yang dilakukan Zuo Longlin. Dia berdiri di sana di Mid Lake Pavilion dengan tenang. Dia menyadari bahwa baik wanita muda yang berdiri di Pavilion Mid Lake, maupun yang berada di seberang bank bukanlah Putri Komando ke-13 yang asli. Rupanya, Putri Komando ke-13 mengolok-olok mereka seolah-olah mereka bodoh. Rasa antipati muncul di benak Zhang Ruochen, dia tidak suka perasaan ditipu. Baik, saya di sini untuk memohon bantuannya, saya tidak boleh menyinggung perasaannya. Dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan amarah di dalam hatinya dan meninggalkan Pavilion Mid Lake untuk Putri Komando ke-13 yang asli. Putri Komando ke-13 yang asli pasti menikmati pertunjukan dari suatu tempat tidak jauh dari danau. Di menara jauh, Putri Komando ke-13, mengenakan gaun mutiara, sedang menyisir rambutnya. Dia menyematkan jepit rambut emas ke kuncinya yang indah. Dia melihat ke arah Danau Aqua dan melihat dua pelayan berdiri di Mid Lake Pavilion dan tepi pantai mempermainkan kedua pangeran. Dia sangat gembira. Seorang pelayan yang relatif cantik berdiri di belakang Putri Komando ke-13 dan terkekeh. Dua pangeran dari komando yang lebih rendah ingin menikahi yang mulia. Mereka persis seperti katak yang mencoba menelan angsa. Mereka mengikuti perintah kami dan melakukan apa yang kami minta seperti orang bodoh. Mereka adalah guk-guk yang tenggelam. Haha, pelayan lainnya tertawa. Putri Komando ke-13 mengeluarkan suara dan menatap Pavilion Mid Lake. Dia berkata, "Hei, lihat. Yang itu tidak melompat ke danau." Kedua pelayan melihat ke arah danau dan menatap Zhang Ruochen yang berdiri di Pavilion Mid Lake. Salah satu pelayan berkata dengan dingin, dia gugup untuk tidak mematuhi yang mulia. Pada saat yang sama, mereka melihat pemuda itu sedang menatap mereka dari pavilion. Berdiri di Pavilion Mid Lake, Zhang Ruochen memandang wanita muda yang sedang duduk di menara dan memastikan bahwa dia adalah Putri Komando ke-13 yang asli. Bentrokan. Dia menampilkan Shadow of the Royal Wind Dragon sekali lagi. Dia meluncur melintasi air, terbang di atas danau, dan bergegas menuju menara. Zuo Longlin masih berenang menuju tepi danau. Yang mulia, dia mendekati kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Salah satu pelayan bertanya dengan panik. Putri Komando ke-13 duduk di kursinya dan berkata dengan percaya diri, bahkan jika dia tahu aku mengolok-oloknya, dia tidak bisa melakukan apa-apa padaku. Selain itu, saudara ke-10 saya menjaga menara di lantai bawah, dia tidak akan bisa naik. Zhang Ruochen telah tiba di menara dan hendak memanjat. Seorang pria muda, memegang kipas lipat, berjalan keluar dari pintu lantai pertama menara. Dia menghalangi jalan Zhang Ruochen, menatapnya dan berkata, "Dari mana asal udik ini? Anda tidak seharusnya datang ke menara ini. Pergi sekarang." Zhang Ruochen mengerutkan alisnya, menahan amarah di dalam hatinya, dan menjawab dengan tenang, "Saya di sini untuk melihat Putri Komando ke-13. Bisakah Anda memberitahu dia untuk saya?" "Apa ini? Apakah Anda pikir Anda cukup baik untuk bertemu Putri Komando ke-13? Jika kamu tidak mundur, aku akan mematahkan kakimu dan mengusirmu." Pria muda itu berkata dengan arogan, menyapu lengan bajunya ke samping. Pemuda sombong ini adalah pangeran ke-10 dari Komando Qiansui. Namun, alih-alih berperilaku sebagai pangeran, dia bertingkah seperti bocah kecil dari keluarga kaya. Zhang Ruochen tidak tahu bahwa dia adalah pangeran ke-10 dari Komando Qiansui. Dia mengira bahwa dia adalah seorang pangeran dari komando lain, dengan sengaja menempatkan rintangan di jalannya dan menghalanginya untuk melihat Putri Komando ke-13. Zhang Ruochen sedang dalam suasana hati yang buruk. Dia tidak menyangka ada seseorang yang menghalangi jalannya ketika dia tiba di menara. Itu semakin membuatnya kesal. Zhang Ruochen menjadi lebih tegas dan berkata, "Bagaimana jika saya bersikeras melihat Putri Komando ke-13? Pangeran ke-10 tertawa. Dia berdiri dengan kaki terbuka, menunjuk ke tanah di antara mereka dan berkata, "Haha, tentu saja, kamu bisa. Jika Anda merangkak di antara kedua kaki saya akan membiarkan Anda melihat Putri Komando ke-13. Tidakkah menurutmu kau sedikit konyol?" Zhang Ruochen bertanya dengan amarah di matanya. "Haha, saya suka menindas Anda. Apa yang akan kamu lakukan tentang itu?" Pangeran ke-10 menggulung lengan bajunya dan memperlihatkan lengannya. Dia mengangkat dan mendorong telapak tangannya ke kepala Zhang Ruochen.
Dia ingin menekan Zhang Ruochen ke bawah dan memaksanya untuk merangkak di antara kedua kakinya. Mata Zhang Ruochen menyipit. Dia mundur selangkah dan menghindari telapak tangan Pangeran ke-10. Dia tidak bisa mentolerir lagi. Dia mencengkeram gagang dan mengayunkan sarungnya sepanjang 2 meter. Dia memukul dada Pangeran ke-10 dan dia terbang kembali dengan keras. Zhang Ruochen tidak ingin menimbulkan masalah. Dia telah mencoba untuk mengendalikan amarahnya, tetapi Pangeran ke-10 memaksa tangannya. Karena dia sekarang sangat marah, dia menantangnya untuk melakukan apa saja untuk melawan. Sejak itu, tinju menjadi satu-satunya bahasa untuk komunikasi. Ledakan. Pangeran ke-10 berteriak kesakitan dan membanting pintu menara. Dampaknya mendobrak pintu dan dia jatuh ke tanah dengan keras. Bajingan yang memalukan. Beraninya kau memukulku, aku ingin kau Zhang Ruochen mengabaikannya dan berjalan ke menara sambil memegang sarungnya. Pangeran ke-10 berteriak lagi. Dengan keras, dia terbang keluar sekali lagi dan menabrak dinding. Dalam waktu sekitar 15 menit, Pangeran ke-10 dari Komando Qiansui terluka parah. Berjuang, dia merangkak ke atas menara dan bersembunyi di belakang Putri Komando ke-13. Dia merengut pada Zhang Ruochen, seluruh tubuhnya gemetar. Berani-beraninya kamu memukulku. Saya ingin Anda mati dengan cara yang mengerikan. Kamu sudah mati, nak. Ledakan. Zhang Ruochen menatap dingin ke arah Pangeran ke-10. Dia mengaktifkan ki aslinya, memukul telapak tangan dan mematahkan salah satu pilar menara. Dia mengklaim, mati. Aku tidak peduli. Saya lebih baik mati dengan bermartabat daripada hidup dalam penghinaan. Putri Komando ke-13 terkejut ketika dia melihat bahwa saudara laki-lakinya telah dipukuli sampai habis. Dia dengan cepat membantunya berdiri dan bertanya, saudaraku, apa yang terjadi? Mengapa Anda dipukuli? Seluruh wajahnya bengkak, dan dia memiliki 2 mata hitam. Kakak, kamu harus membalas dendam untukku. Bajingan ini keterlaluan. Dia berani menghajar keluarga kerajaan Qiansui Commandery. Kita harus membersihkan klannya dan menghancurkan seluruh keluarganya. Mendengar percakapan antara Putri Komando ke-13 dan Pangeran ke-10, Zhang Ruochen terkejut. Playboy kaya ini sebenarnya adalah Pangeran ke-10 dari Komando Qiansui. Ya Tuhan, aku sudah selesai. Putri Komando ke-13 menatap Zhang Ruochen sambil berpikir bahwa Pangeran ke-9 dari Komando Yunwu terlalu lancang. Dia tidak percaya dia berani memukul anggota keluarga kerajaan. Dia sangat kesal. Dia berkata, bawa pergi orang gila ini dan kunci dia di penjara surgawi. 2 wanita muda yang berdiri di samping Putri Komando ke-13 adalah pengawal kerajaannya. Mereka memiliki kultivasi yang relatif tinggi untuk para pelayan. Keduanya adalah prajurit di tahap awal alam hitam. Mereka berdua mengeluarkan senjata bela diri asli kelas 4 dan siap untuk menjatuhkan Zhang Ruochen. Meskipun Zhang Ruochen dengan jelas tahu bahwa segala sesuatunya telah berubah ke selatan, dia tidak menunjukkan rasa takut. Dia berkata dengan rendah hati, Yang Mulia, tolong jangan abaikan fakta bahwa Pangeran ke-10 adalah orang yang pertama kali mempermalukan saya dan karenanya saya membela diri. Apakah salah melindungi diri saya sendiri? Benar atau salah tidak penting. Yang penting adalah kau telah melukai pangeran dari Komando Qiansui. Putri Komando ke-13 menjawab dengan dingin. Dia tidak akan repot bersikap rasional dengan Zhang Ruochen. Zhang Ruochen datang untuk menemui Putri Komando ke-13 di bawah perintah Pangeran Komando Yunwu. Dengan menikahinya, dia berharap meminta penguatan untuk Yunwu Commandery. Namun, ketika dia menemukan bahwa Putri Komando ke-13 sangat tidak rasional, dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia menyerahkan hadiah itu, berbalik dan meninggalkan ruangan. Melihat Zhang Ruochen pergi, 2 penjaga kerajaan wanita itu ingin menjatuhkannya. Namun, ketika mereka bergegas di depannya, dia dengan cepat menjulurkan jari-jarinya dan memblokir meridian mereka sehingga mereka berdiri diam dan tidak bisa bergerak. Aku berharap Putri Komando ke-13 adalah orang yang rasional. Dia menatap dingin ke arah Putri Komando ke-13. Setelah selesai berbicara dengan sang putri, dia berbalik dan berjalan keluar dari menara. Di mata Zhang Ruochen, para pangeran dan putri pangeran Komando Qiansui semuanya konyol. Saat dia berjalan ke bawah, dia melihat bahwa Zhuo Longlin akhirnya berenang ke tepi pantai. Dia menghela nafas dan berjalan menuju pintu keluar taman. Kenapa dia di sini? Dipimpin oleh seorang pelayan, Huang Yanchen tiba di menara. Dia terkejut melihat Zhang Ruochen meninggalkan menara. Ada ekspresi bingung di wajah cantiknya. Sejak tes eksplorasi relik menengah berlangsung dalam 2 bulan, Huang Yanchen ingin meningkatkan kultivasinya sebanyak mungkin dan karena itu, dia telah kembali ke Komando Qiansui. Dia ingin meminta Pangeran Komando Qiansui untuk membantunya membeli setetes air suci untuk memfasilitasi latihannya. Ketika dia tiba kembali di Komando Qiansui, dia mendengar bahwa adik perempuannya, Putri Komando ke-13 sedang memilih permaisuri pangeran dan akan mengadakan perjodohan.
Huang Yanchen memiliki total 36 kakak perempuan dan adik perempuan sementara putri komando ke-13 adalah satu-satunya saudara perempuan sejatinya dari orang tua yang sama. Dia adalah satu-satunya saudara perempuan kandungnya di seluruh keluarga. Ketika dia mendengar berita ini, dia merasa kesal dan dilarikan ke istana. Dia telah memarahi Pangeran Komando Qiansui ke wajahnya dan hampir menjatuhkan istana. Setelah itu, dia berjalan ke Manor dan pergi menemui putri komando ke-13. Dia tidak pernah menyangka akan melihat Zhang Ruochen ketika dia tiba di Manor. Komandan Putri Yanchen, tolong ikuti aku. Putri komando ke-13 ada di lantai atas menara. Pelayan sombong yang telah menipu Zhang Ruochen dan Zhuo Longlin sebelumnya berperilaku sopan di depan Huang Yanchen. Dia membungkuk ke arahnya sepanjang waktu dan tidak berani mengangkat kepalanya. Para pelayan wanita pasti tahu betapa kuatnya komando Putri Yanchen. Dia adalah favorit Pangeran Komando Qiansu di antara semua putri. Meskipun dia mengkritik ayahnya secara langsung, dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan melawan. Oleh karena itu, pelayannya bertindak hati-hati agar tidak menyinggung orang yang begitu penting. Huang Yanchen membuang muka dan mengusap dagu putih saljunya dengan lembut. Mengapa Pangeran ke-9 dari Yunwu Commandery ada di sini? Tentu saja dia ada di sini untuk mengatur pernikahan dengan putri ke-13, kata pelayan itu. Perjodohan. Huang Yanchen terkejut dan tertawa terbahak-bahak. Dia datang ke sini untuk mengatur pernikahan dengan saudara perempuan ke-13 saya. Haha, lelucon yang luar biasa. Undangan kompetisi. Pelayan itu kaget. Dia tidak mengerti mengapa Komandan Putri Yanchen tertawa seperti lelucon. Di matanya, Pangeran ke-9 hanyalah salah satu dari banyak pangeran yang ingin mengatur pernikahan dengan Putri Komando ke-13. Pangeran yang tak terhitung jumlahnya telah datang ke Komando Qiansui baru-baru ini dengan hanya satu niat. Pelayan itu tidak lagi menganggapnya aneh. Dia telah mendengar bahwa Komandan Putri Yanchen adalah wanita yang luar biasa, sedingin es dan memandang rendah semua orang. Bagaimana dia bisa berada dalam suasana hati yang baik setelah melihat seorang pangeran dari komando yang lebih rendah? Dia bingung dan tidak mengerti. Ketika Huang Yanchen tiba di puncak menara, dia melihat bahwa ada dua pelayan yang meridiannya telah diblokir serta Putri Komando ke-13 Huang Yanran dan Pangeran ke-10 Huang Jing. Budidaya Huang Yanran dan Huang Jing tidak cukup baik dibandingkan dengan Zhang Ruochen dan oleh karena itu mereka tidak dapat membebaskan para pelayan. Bang! Bang! Huang Yanchen melepaskan dua jarinya dengan cepat dan mengetuk glabella dari kedua pelayan itu. Dua untai ki asli mengalir keluar dari ujung jarinya dan menghancurkan meridian yang tersegel di tubuh pelayan. Mereka bangun perlahan dan pulih. Ketika mereka membuka mata, mereka segera berlutut ke arah Huang Yanchen dan berkata, para pelayan menyambut Komandan Putri Yanchen. Huang Yanchen mengangguk dan berjalan menuju Huang Yanran dan Huang Jing dengan rambut safirnya berkibar. Dia melihat luka Huang Jing dan mencibir. Adik kecil, apakah kamu mendapat masalah lagi? Melihat Huang Yanchen, Pangeran ke-10 Huang Jing menerkamnya secepat yang dia bisa. Dia berlutut dan meraih kaki Huang Yanchen. Kakak, kamu akhirnya kembali. Pangeran ke-9 dari Yunwu Commandery telah menggangguku. Dia tidak menghormati Qiansui Commandery dan meremehkan semua orang. Lihat semua luka di tubuhku. Itu semua karena dia. Adikku tersayang, kamu harus membalas dendam untukku. Huang Yanchen cukup memahami Zhang Ruochen untuk mengetahui bahwa dia tidak akan mengalahkan Huang Jing tanpa alasan yang sah. Di saat yang sama, dia juga mengetahui dengan jelas kepribadian dari saudara laki-lakinya yang ke-10. Meskipun dia tidak tahu persis apa yang terjadi, dia bisa menebak dengan singkat. Saya tidak percaya saudara ke-10 saya telah membuat Zhang Ruochen kesal. Dia pasti telah melakukan sesuatu yang lebih buruk untuk memicunya. Huang Yanchen belum pernah melihat Zhang Ruochen marah karena dia cukup mengagumi saudara ke-10 jauh di dalam hatinya. Namun, Huang Yanchen memasang ekspresi tidak senang dan mencibir. Mengapa Pangeran ke-9 dari Yunwu Commandery begitu memalukan? Bukankah dia ingin mengatur pernikahan dengan saudara perempuan kita? Putri Komando ke-13 kesal. Dia bertanya. Dia tidak tahu apa-apa tentang bersikap sopan dan bagaimana mengikuti aturan di sini. Saya tidak akan pernah menikah dengan pria seperti dia. Aku perlu memberitahu ayah kita dan memenjarakan dia dan Pangeran Komando Yunwu. Huang Yanchen mengangguk dan tersenyum aneh. Kamu benar, dia sangat tidak sopan dan pantas diberi pelajaran. Namun, tidak ada gunanya mengurungnya. Karena dia ingin menikahimu, mengapa kamu tidak membiarkan dia bergabung dengan konferensi teknik pedang lusa? Anda dapat mempermalukan dan mempermalukan dia di konferensi. Dengan statusmu yang berharga, aku yakin kandidat lain akan dengan senang hati merawatnya untukmu jika kamu secara diam-diam merilis informasi bahwa dia telah membuatmu kesal. Oke, ayo kita lakukan itu, saudari. Karena Putri Komando ke-13 mengagumi Huang Yanchen, dia mendengarkannya.
Sesuatu yang mirip dengan kebahagiaan terpancar dari mata Huang Yanchen. Dia menyadari bahwa ada sarung di atas meja dan bertanya, apakah itu hadiah dari Pangeran ke-9? Putri Komando ke-13 menanggapi dengan marah, Kaisia, buang sekarang. Saya merasa sangat kesal melihatnya. Huang Yanchen melepas sarungnya dan melihat pedang es batu giok. Dia memegang pedang di tangannya dan mentransfer ki asli ke sana untuk merasakan tulisan yang diukir di pedang. Senjata bela diri asli kelas 7. Zhang Ruochen sangat murah hati memberikan hadiah yang sangat berharga pada kencan buta. Huang Yanchen menyarungkan kembali pedang gioknya. Sungguh sia-sia membuangnya. Pedang ini bekerja dengan baik dengan kualitas fisik saya. Jika Anda tidak keberatan, saya akan menerimanya. Ketika Zhang Ruochen meninggalkan Manor, dia menghela nafas panjang dan tersenyum pahit. Yah, aku gagal meminta bala bantuan untuk Qian Sui Commandery. Dia bermaksud untuk berkenalan dengan Putri Komando ke-13 tetapi sebaliknya dia telah menyinggung perasaannya dan juga Pangeran ke-10. Tentu saja, Zhang Ruochen tidak menyesal melakukannya. Putri Komando ke-13 dan Pangeran ke-10 keduanya terlalu tidak rasional. Zhang Ruochen menerima kenyataan bahwa dia telah menyinggung perasaan mereka. Jika saya tidak salah, murid senior Huang juga salah satu putri dari Komando Qian Sui. Mungkin saya bisa meminta bantuannya jika hal-hal tidak berhasil pada akhirnya. Namun, kecuali Zhang Ruochen tidak punya alternatif lain, dia tidak akan pernah meminta bantuan Huang Yanchen. Dari sudut pandangnya, Huang Yanchen bahkan lebih tidak rasional daripada Putri Komando ke-13 dan Pangeran ke-10. Emosinya berfluktuasi dengan liar. Pada saat ini, Zhuo Longlin keluar dari Manor dan menatap dingin ke Zhang Ruochen seperti sedang melihat orang mati. Dia menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dasar bodoh. Anda sekali lagi membuat masalah untuk Yunwu Commandery. Putri Komando ke-13 dan Pangeran ke-10 tidak akan melepaskanmu dengan mudah. Anda akan melihat. Zhuo Longlin sudah tahu apa yang terjadi di istana, bahwa Zhang Ruochen telah menyinggung Putri Komando ke-13 dan Pangeran ke-10. Zhang Ruochen tidak repot-repot mengakui Zhuo Longlin atau bahkan meliriknya. Dua pelayan rumah menteri, masing-masing mengendarai kereta antelop Roan kuno, tiba di luar Manor. Mereka berhenti di depan Zhuo Longlin dan Zhang Ruochen. Pangeran Komando Yunwu dan Pangeran Komando Naga Api sedang menunggu kalian berdua di rumah menteri. Bolehkah saya meminta kedua pangeran untuk naik gerbong? Butuh sekitar 1 jam bagi Zhang Ruochen untuk tiba di rumah menteri. Baik Zhang Ruochen dan Zhuo Longlin berjalan melewati pintu pada saat yang sama dan memasuki aula utama, dipimpin oleh kepala pelayan tua. Menteri Ning duduk di bagian atas aula utama sementara Pangeran Komando Naga Api dan Pangeran Komando Yunwu duduk di kedua sisi. Ketika Pangeran Komando Naga Api melihat Zhuo Longlin berjalan ke aula, dia dengan cepat bertanya, Liner, bagaimana keadaannya ketika kamu bertemu dengan Putri Komando ke-13 hari ini? Zhuo Longlin tertawa. Ayah, Putri Komando ke-13 adalah wanita yang sangat cantik dan memiliki hati yang murni. Saya sangat mengaguminya. Putri Komando ke-13 juga memandang baik padaku dan telah setuju bagiku untuk bergabung dengan konferensi teknik pedang yang berlangsung lusa. Pangeran Komando Naga Api sangat senang dan bertanya, apakah Putri Komando ke-13 telah memberi Anda undangan kompetisi? Undangan kompetisi? Maksud kamu apa? Zhuo Longlin tampak bingung. Pangeran Komando Naga Api menjawab, setelah Putri Komando ke-13 menyukai keajaiban, dia akan diberi undangan kompetisi. Anda akan membutuhkan undangan kompetisi untuk bergabung dengan konferensi teknik pedang. Putri Komando ke-13, tidak memberiku undangan kompetisi, Zhuo Longlin berkata dengan kecewa. Menteri Ning tertawa dan berkata, mungkin Putri Komando ke-13 lupa memberikan undangan kepada Anda. Dia mungkin akan mengirimkannya nanti. Zhuo Longlin juga berasumsi bahwa Putri lupa memberinya satu. Dia menghela nafas lega. Hanya Zhang Ruochen yang tahu bahwa Zhuo Longlin bahkan tidak bisa bertemu dengan Putri Komando ke-13 yang asli. Alasan dia tahu Zhang Ruochen telah menyinggung Putri Komando ke-13 dan Pangeran ke-10 mungkin karena dia telah diberitahu oleh salah satu pelayan. Namun, Zhang Ruochen tidak menyebutkan apapun tentang apa yang Zhuo Longlin alami di Manor. Jika dia melakukannya, dia akan mempermalukannya. Kemudian, Pangeran Komando Yunwu memandang Zhang Ruochen dan bertanya dengan serius, putra ke-9 saya, apa pendapat Putri Komando ke-13 tentang Anda? Zhuo Longlin mencibir bahkan sebelum Zhang Ruochen berbicara. Pangeran Komando Yunwu, saya sarankan Anda merawat Pangeran ke-9 dengan baik. Dia tidak hanya membunuh Pangeran Huoxing dan membawa masalah besar bagi Komando Yunwu, tetapi dia juga menyinggung Putri Komando ke-13 dan Pangeran ke-10. Rumor mengatakan dia telah mengalahkan Pangeran ke-10 yang sekarang terluka parah. Apa yang kamu bicarakan? Pangeran Komando Yunwu terkejut. Dia tidak bisa membayangkan Zhang Ruochen mendapat masalah lebih lanjut.
Keringat dingin muncul di dahinya. Bahkan Menteri Ning yang selalu tetap tenang mengerutkan alisnya. Dia menatap tajam ke arah Zuo Longlin dan bergumam, apakah semua yang kamu katakan nyata? Zuo Longlin membungkuk ke arah Menteri Ning dan memberi hormat. Ia menjawab, Longlin tidak berani berbaring di depan menteri. Setiap kata yang saya ucapkan itu benar. Saya pernah mendengar bahwa Putri Komando ke-13 telah menuntut agar Pangeran ke-9 dan Pangeran Komando Yunwu dikurung di penjara surgawi. Pangeran Komando Naga Api yang duduk di samping melepaskan tawa sarkastik. Dia mengangkat cangkir teh dengan lembut, menyesapnya dan berkata, Pangeran Komando Yunwu, kamu memang memiliki seorang putra yang luar biasa. Haha, tidak ada yang bisa disalahkan kecuali dirinya sendiri. Menteri Ning tiba-tiba berdiri. Tatapannya frustrasi saat dia berkata dengan dingin, Pangeran Komando Yunwu, kamu harus menemani Pangeran ke-9 ke Putri Komando ke-13 dan meminta pengampunannya. Jika dia kesal, saya tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Pangeran Komando Yunwu menatap Zhang Ruochen dan menghela nafas. Dia jelas tahu bahwa Menteri Ning telah menyerah pada mereka. Itu seperti itu. Mungkin bencana dimaksudkan untuk terjadi pada Komando Yunwu dan tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka. Pangeran Komando Yunwu melihat ke bawah dan merasa sangat kecewa. Tepat saat dia berdiri dan hendak pergi, seorang pelayan bergegas ke aula dengan undangan perak di tangannya. Menteri, ini undangan kompetisi yang dikirim oleh Putri Komando ke-13. Zuo Longlin tampak terkejut dan bersemangat. Dia berasumsi bahwa itu untuknya. Mata Pangeran Komando Yunwu menatap undangan kompetisi perak di tangan pelayan. Dia frustasi. Andai saja undangan kompetisi adalah untuk menghela nafas. Ayo pergi, nak. Pangeran Komando Yunwu memimpin Zhang Ruochen menuju pintu utama. Mereka baru saja keluar dari pintu utama ketika mereka mendengar tawa keras Menteri Ning. Pangeran Komando Yunwu, cepat kembali. Undangan kompetisi ini untuk Pangeran ke-9. Putri Komando ke-13 berharap dia bisa menghadiri konferensi teknik pedang yang diadakan lusa. Baik Pangeran Komando Yunwu dan Zhang Ruochen benar-benar terkejut dengan berita itu. Ketika mereka kembali ke aula, Menteri Ning tersenyum dan menyerahkan undangan kompetisi kepada Zhang Ruochen. Dia menepuk pundaknya dan berkata dengan gembira, pria muda yang berbakat, tidak heran kamu bisa memenangkan cinta Putri Komando ke-13. Dari komandan inferior, Anda adalah pangeran pertama yang diberi undangan kompetisi. Kurasa Putri Komando ke-13 memang memandang baik padamu. Tidak mungkin, tidak mungkin. Zuo Longlin menatap dengan teguh pada undangan kompetisi di tangan Zhang Ruochen dan berkata, dia menyinggung Putri Komando ke-13, bagaimana dia masih bisa menerima undangan kompetisi. Putri Komando ke-13 pasti telah mencampurkan nama kita, undangan itu milikku. Mengatakan ini, Zuo Longlin berjalan cepat menuju Zhang Ruochen, ingin merebut undangan kompetisi yang berharga. Menteri Ning memelototi Zuo Longlin dengan dingin dan berbicara dengan serius, sudah cukup. Beraninya kamu mengambil undangan di depanku. Siapa aku bagimu? Wajah Zuo Longlin menjadi pucat di bawah tatapan Menteri Ning. Dia mundur 3 langkah ke belakang dan meludahkan seteguk darah setelah ledakan keras. Dia mampu melukai seorang prajurit di penyelesaian alam hitam hanya dengan tatapan. Jika bukan karena wajah Pangeran Komando Naga Api, Menteri Ning bisa saja membunuh Zuo Longlin dengan tatapan seperti itu. Konferensi teknik pedang. Pangeran Komando Naga Api menarik Zuo Longlin ke bawah dengan cepat dan meminta maaf. Anak saya sangat impulsif. Saya harap Anda tidak tersinggung atau marah. Menteri Ning mencibir dan berkata, Yang mulia, Anda harus lebih mendisiplinkan putra Anda, agar tidak membawa bencana pada Flame Dragon Commandery. Ning An, singkirkan mereka. Seorang pengurus rumah tangga tua keluar dan memimpin mereka berdua keluar. Menteri Ning meminta Pangeran Komando Yunwu dan Zhang Ruochen tinggal, dan mereka berbicara untuk waktu yang lama. Setelah perjamuan, dia meminta seseorang melihat mereka ke manor. Kembali ke manor, Zhang Ruochen memegang undangan kompetisi di tangannya dan melihat naskah yang rumit. Mengapa Putri Komando ke-13 mengirimkan ini padanya? Zhang Ruochen menyingkirkan undangan itu dan menyingkirkannya dari pikirannya. Dia pergi ke ruang internal Time and Space Spinel dan memperbaiki setetes esens Half Saint sebelum konferensi teknik pedang. 2 hari kemudian, dia menerima undangannya dan menghadiri konferensi di Istana Komando Qiansui. Yang disebut konferensi teknik pedang sebenarnya adalah acara di mana Pangeran Selir dipilih untuk Putri ke-13. Hanya keajaiban yang dinominasikan oleh Putri Komando ke-13 sendiri yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi. Bahkan Pangeran Komando Yunwu tidak bisa memasuki istana tanpa undangan. Ini adalah pertemuan tuan muda yang berpengaruh. Keajaiban top dari seluruh dunia berkumpul untuk bertarung dan membandingkan nada. Tapi hanya yang terkuat dari mereka yang bisa menikahi Putri Komando ke-13. Konferensi teknik pedang diadakan di Taman Jinfeng Istana Kerajaan Qiansui.
Itu dijaga oleh 3.000 penjaga kekaisaran dan hanya mereka yang memiliki undangan kompetisi yang bisa mendapatkan akses. Istana kerajaan Qiansui tampak luar biasa megah dengan banyak rumah berwarna merah terang yang indah dan menara gantung. Beberapa alun-alun besar mengelilingi binatang buas tingkat 4 yang kuat, yang terengah-engah dan terkunci dengan rantai besi tebal. Bahkan penjaga kekaisaran biasa yang menjaga pengadilan Jin Feng telah berkultivasi ke alam hitam. Mereka jauh melampaui penjaga kekaisaran di Yunwu Commandery. 1.000 penjaga kekaisaran akan mampu mengalahkan pasukan 100.000 tentara. Seorang komandan penjaga kekaisaran, yang berada di negara bagian akhir alam hitam, memblokir jalan Zhang Ruochen dan berkata, tolong tunjukkan undangan kompetisi Anda. Dia mengeluarkan undangan kompetisi perak dan menunjukkannya kepadanya. Komandan penjaga kekaisaran membungkuk dengan hormat dan berkata, silakan masuk, pangeran. Ketika Zhang Ruochen masuk ke pengadilan Jin Feng, dia melihat bahwa taman itu berisi banyak tumbuhan eksotis dan memancarkan aroma yang menyenangkan. Ki spiritual di udara sangat kuat, hampir 4 kali lebih kuat daripada istana kekaisaran Yunwu Commandery. Berlatih di lingkungan seperti itu berarti prajurit mereka akan dapat meningkatkan keterampilan mereka lebih cepat daripada yang lain. Di atas kolam pengadilan Jin Feng ada sebuah arai, dan panggung pertempuran sekitar 81 meter persegi ditangguhkan di atasnya. Banyak keajaiban muda datang ke area kolam. Bukan hanya pangeran dari negara lain, tetapi juga keajaiban muda dari keluarga besar atau sekte dari Komando Qiansui. Mereka semua luar biasa dalam hak mereka sendiri, bersama dengan tampan. Semua prajurit biasa-biasa saja dan kurang menarik telah dikeluarkan oleh Putri Komando ke-13. Tiba-tiba, Zhang Ruochen melihat wajah yang dikenalnya. Itu adalah Master Top Sekolah Pasar Bela Diri Kampus Timur, Sun Guihai. Dia benar-benar menghadiri konferensi teknik pedang. Sun Guihai duduk tidak jauh dari Putri Komando ke-13 dalam gaun brokat Sekolah Pasar Bela Diri, tampak sangat tampan. Semua orang bisa melihat bahwa dia menyukainya karena dia duduk sangat dekat dengannya. Selain Sun Guihai, ada 3 pemuda lain yang duduk di samping Putri Komando ke-13. Ketiga pemuda ini memancarkan kekuatan yang kuat, dan masing-masing sekuat Sun Guihai. Zhang Ruochen memiliki perasaan aneh saat memasuki pengadilan Jin Feng. Dia telah datang ke Komando Qiansui untuk meminta bantuan, jadi mengapa dia harus berpartisipasi dalam konferensi teknik pedang yang tidak dapat dijelaskan ini? Yang lebih aneh adalah semua keajaiban muda dari seluruh dunia yang berkumpul di sini. Apakah semua orang datang ke sini untuk mencari bantuan? Nama saya Chen Tiansu. Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Tanya seorang pemuda tersenyum berusia sekitar 17 atau 18 tahun yang muncul di samping Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memandang Chen Tiansu dan menemukan dia sangat tampan, bahkan lebih dari Sun Guihai. Zhang Ruochen, dia berkata. Chen Tiansu tampak sangat ramah. Dia menatap Putri Komando ke-13 di kejauhan, tertawa, dan berkata, apakah kamu juga ingin memenangkan konferensi teknik pedang dan memenangkan hatinya? Ah, Zhang Ruochen sedikit ragu-ragu. Apa maksudnya, memenangkan hatinya? Chen Tiansu melanjutkan, lihatlah orang-orang ini. Mereka semua ingin menunjukkan bakat luar biasa mereka dan menangkap hati Putri Komando ke-13. Tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa mereka semua hanya untuk pertunjukan. Hanya 4 orang yang duduk di sana yang memiliki harapan sejati, Sun Guihai, dari Dakian Commandery, Tuoba Linsu, dari Longchuan Commandery, Liu Xin seorang murid dari Perdana Menteri Kiri, dan Qing Chibai, murid dari Halfsein. Tunggu apa yang kamu katakan. Orang terbaik dalam konferensi teknik pedang juga bisa menangkap hati Putri Komando ke-13. Zhang Ruochen bertanya. Apa kamu tidak tahu? Chen Tiansu berkata dengan takjub. Konferensi teknik pedang adalah untuk membantu memilih permaisuri pangeran untuk Putri Komando ke-13. Dia tidak bisa berkata-kata. Chen Tiansu melihat ekspresi wajah Zhang Ruochen. Tiba-tiba menyadari sesuatu, dia berkata, tidak heran kamu hanya berdiri di belakang, kamu bahkan tidak tahu tujuan sebenarnya dari konferensi teknik pedang. Kita tidak bisa bersaing dengan keempat anak ajaib itu, berdirilah di sini dan nikmati pertunjukannya. Saya mengerti. Zhang Ruochen mengingat kata-kata Pangeran Komando Yunwu dan akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Pangeran Komando Yunwu sebenarnya ingin dia menikahi Putri Komando ke-13. Selama Komando Yunwu dan Komando Qiansui memiliki perjodohan, Komando lapangan secara alami tidak akan lagi berani menyerang Komando Yunwu. Zhang Ruochen, bagaimanapun, tidak menyukai Putri Komando ke-13 dan bahkan menganggapnya menjengkelkan. Tidak mungkin menikahinya. Selain itu, Chen Tiansu benar. Akan sulit untuk bersaing dengan mereka. Dia mungkin juga tinggal dan menonton. Sangat jarang bagi begitu banyak anak ajaib dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat. Selain keajaiban muda,
Ada sejumlah putri komando dan putri bangsawan dari Komando Qian Sui yang berpartisipasi dalam konferensi teknik pedang. Jika mereka kebetulan menyukai salah satu keajaiban muda, mereka dapat mengambil inisiatif dan menunjukkan kesukaan mereka. Setiap pertunjukan kekuatan akan menjadi upaya untuk mendapatkan dukungan dari salah satu keajaiban, bahkan jika itu membutuhkan pernikahan untuk membangun hubungan. Ini adalah cara bertahan hidup dalam keluarga dan sekte besar. Pada saat yang sama, keajaiban juga perlu bergantung pada sumber daya kultivasi yang disediakan oleh kekuatan besar ini untuk menjadi benar-benar kuat. Bisa dikatakan mereka saling menguntungkan. Pernikahan adalah cara termudah dan paling langsung untuk menjalin hubungan. Tidak jauh dari pengadilan Jin Feng ada paviliun terbang. Itu tampak seperti loteng raksasa yang tergantung di udara. Faktanya, itu adalah lengan bela diri asli Orde 9. Permukaannya tercakup dalam prasasti arai, dan itu tidak terlihat bahkan saat itu ditangguhkan di udara di atas pengadilan Jin Feng. Pangeran Komando Qian Sui dan banyak selir cantik semuanya berdiri di atas paviliun terbang, memandang ke arah pengadilan Jin Feng. 10 menteri yang kuat dari Komando Qian Sui juga berada di paviliun terbang. Salah satunya adalah Menteri Ning. 10 menteri yang kuat mewakili 10 kekuatan teratas dari Komando Qian Sui. Mereka adalah yang kedua setelah keluarga kerajaan dalam hal kekuasaan. Setiap kekuatan secara individu jauh lebih kuat daripada komando tingkat menengah. Pangeran Komando Qian Sui tampak berusia sekitar 40 tahun. Dia memiliki janggut, mahkota, dan jubah emas, dan tubuhnya memancarkan aura bangsawan. Perdana Menteri Kiri, menurutmu siapa yang akan menang dan menikahi Putri Komando ke-13 di konferensi teknik pedang ini? Perdana Menteri Kiri dari Komando Qian Sui, salah satu dari 10 menteri terkuat, tampak sehat dan sehat seolah diberkati oleh surga. Dia tertawa dan berkata, Liu Xin, murid saya, yang baru berusia 22 tahun, telah mencapai tingkat lanjut dari alam bumi. Dia telah mempraktikkan alam pemahaman pedang ke pedang mengikuti tahap lanjutan hati. Dia mungkin bisa menang. Mayor Jenderal tertawa dan berkata, bakat Liu Xin memang sangat tinggi, tapi sayangnya dia jauh lebih tua dari Putri Komando ke-13. Saya merasa bahwa Qing Chibai memiliki peluang yang jauh lebih besar. Dia baru berusia 20 tahun dan telah menembus ke tahap pertengahan alam bumi. Dia juga murid Half Saint Blood Space sendiri, pemahamannya tentang pemahaman pedang tak terduga. Perdana Menteri Kanan yang sedang duduk tidak jauh, tertawa dan berkata, Liu Xin dan Qing Chibai adalah anak ajaib yang luar biasa dari Komando Qian Sui. Saya merasa bahwa karena Yang Mulia mengirim undangan ke ratusan negara sekitar, kita harus memberikan kesempatan kepada pangeran dari komandan tingkat menengah dan komandan yang lebih rendah. Misalnya, Sun Guihai dari Dakian Commandery. Meskipun hanya di penyelesaian alam hitam, dia berada di urutan ke-14 di papan mendalam. Dia benar-benar ajaib dengan potensi besar. 10 menteri yang kuat semuanya sangat merekomendasikan mereka dari generasi muda yang memiliki hubungan dengan mereka sampai wajah mereka memerah. Pangeran Komando Qian Sui melihat bahwa Menteri Ning diam. Dia tertawa dan berkata, Menteri Ning, mereka semua memiliki seseorang di generasi muda untuk menghadiri konferensi teknik pedang. Keluarga Ning juga merupakan salah satu keluarga teratas dari Komando Qian Sui, bukankah Anda mengirim anak ajaib untuk berpartisipasi? Menteri Ning tersenyum dan berkata, memang ada beberapa keajaiban alami di antara generasi muda Ning, tapi sayangnya mereka tidak sebanding dengan Liu Xin, Qing Chibai, dan Sun Guihai. Saya memilih untuk tidak mengizinkan mereka berpartisipasi. Itu akan sangat memalukan. Menteri Ning berbalik dan menambahkan, namun, saya juga merekomendasikan keajaiban kepada Yang Mulia. Dia bukanlah murid dari Half Saint atau penerus kekuatan besar. Kultivasinya bukan dari alam bumi, tapi dia masih merupakan keajaiban tertinggi. Pangeran Komando Qian Sui tampak penasaran. Dia tertawa dan bertanya, Menteri Ning, kepada siapa yang Anda maksud? Namanya Zhang Ruochen. Dia adalah pangeran dari Komando Inferior, Yunwu Commandery. Dia berusia 17 tahun ini, dan kultivasi bela dirinya berada di medium state of the Black Realm. Menteri Ning belum selesai ketika Mayor Jenderal Gong Sun Lin, yang duduk di sampingnya, tertawa dan berkata, terlalu umum, terlalu umum. Ada ratusan keajaiban seperti dia di Komando Qian Sui kami. Menteri Ning tersenyum dan berkata, Mayor Jenderal tolong dengarkan apa yang saya katakan, lalu Anda bisa memberitahu saya jika dia terlalu biasa. Zhang Ruochen mengaktifkan tanda suci pada usia 16 tahun, dan dia telah berlatih kurang dari setahun. Senyum 9 menteri lainnya benar-benar lenyap. Mengalahkan dengan satu pedang, Menteri Ning melanjutkan, bakatnya untuk kekuatan spiritual mengejutkan. Menurut Pangeran Komando Yunwu, kekuatan spiritualnya telah mencapai level 29. Baru berusia 16 tahun dan kekuatan spiritualnya telah mencapai level 29. Yang hadir semuanya adalah Master Top, tetapi bahkan mereka terkejut mendengarnya.
Menteri Ning sama terkejutnya seperti ketika dia pertama kali mendengarnya. Pangeran Komando Qiansui mengangguk dan memuji Zhang Ruochen. Dia adalah seorang jenius yang mungkin menjadi seorang half saint di masa depan jika dia dibudidayakan dengan baik. Kalau begitu kita bisa mengharapkan penampilan yang bagus di konferensi teknik pedang ini. Menteri Ning tertawa. Pengadilan Jin Feng. Dua master di penyelesaian alam hitam naik ke panggung pertempuran dan mulai bertarung. Alih-alih ki asli, mereka hanya menggunakan ilmu pedang mereka dalam pertempuran. Konferensi teknik pedang hanya menguji ilmu pedang para pejuang daripada kultivasi mereka. Kedua master menunjukkan teknik pedang yang luar biasa dan kekuatan mendalam divisi yang kuat. Putri Komando ke-13 sedang menonton, tapi dia bosan. Dalam pikirannya, prajurit terbaik dalam konferensi teknik pedang haruslah salah satu dari 4 prajurit Sun Guihai, Liu Xin, Tuo Balinsu, atau Qing Chibai. Salah satu dari 4 orang itu akan menjadi pangeran permaisuri. Para jenius lainnya biasa-biasa saja dibandingkan dengan mereka. Itu sebabnya dia merasa bosan melihat prajurit lain bertarung. Dia melihat Zhang Ruochen di antara kerumunan dan berpikir dengan kejam. Dia berani ikut serta dalam konferensi teknik pedang. Itu sempurna. Sudah waktunya untuk menyingkirkannya. Duel antara dua master di panggung pertempuran akhirnya berakhir. Zhu Yi mengalahkan Luo Kong dan memenangkan pertarungan. Melihat Zhu Yi, Putri Komando ke-13 berdiri dan tersenyum cerah. Bapak, Zhu, Anda memang pangeran paling berbakat dari Komando Mimpi Emas. Teknik pedang Anda sangat bagus dan saya sangat mengagumi Anda. Zhu Yi merasa tersanjung sekaligus terkejut. Dia dengan cepat membungkuk padanya. Putri Komando ke-13 memandang ke arah Zhang Ruochen dan melanjutkan, sayangnya, kamu tidak lebih kuat dari Pangeran ke-9 Komando Yunwu. Saya mendengar bahwa teknik pedangnya bahkan lebih cemerlang daripada yang dimiliki oleh para pejuang Realm Bumi, sementara budidayanya hanya mencapai medium state of the Black Realm. Faktanya, dia mengatakan kepada saya bahwa di antara semua jenius di sini hari ini, jika dia mengatakan dia terbaik kedua sehingga tidak ada yang berani mengatakan mereka adalah yang terbaik. Ledakan. Seluruh pengadilan Jin Feng menjadi gempar. Prajurit muda yang diizinkan masuk ke pengadilan Jin Feng semuanya adalah master top. Pangeran ke-9 berani menyatakan dirinya yang terbaik. Sombong sekali. Semua jenius muda menjadi kesal dan ingin tidak hanya mengalahkan Pangeran ke-9 tetapi juga mempermalukannya. Seorang pangeran komando yang lebih rendah seharusnya tidak begitu sombong. Bahkan seorang murid dari Half Saint tidak akan berani mengatakan teknik pedangnya adalah yang terbaik di dunia. Jika saya mencari tahu siapa dia, saya akan menunjukkan kepadanya siapa master teknik pedang sejati. Pandangannya telah dipersempit dengan hidup dalam komando yang lebih rendah. Prajurit terbaik dalam komando yang lebih rendah akan mengalami kesulitan peringkat di 1000 teratas dari komando Qiansui. Berdiri di samping Zhang Ruochen, Chen Tiansu tertawa. Jika kata-kata yang dia ucapkan itu benar, maka Pangeran ke-9 pasti orang yang aneh. Dia membuat marah semua orang hari ini. Saudara Zhang, bagaimana menurutmu? Zhang Ruochen sepertinya tidak mendengar Chen Tiansu sama sekali. Akhirnya, dia menyadari mengapa Putri Komando ke-13 mengiriminya undangan kompetisi. Dia sangat kejam. Ada 2 cara untuk membunuh orang, membunuh mereka dengan tongkat kayu atau dengan memuji secara berlebihan. Jelas, Putri Komando ke-13 berencana untuk menghancurkannya dengan pujian yang berlebihan. Secara dangkal dia memujinya. Namun, dia membuat semua orang tidak menyukainya. Dia seharusnya tidak tinggal di sana lebih lama lagi. Zhang Ruochen siap untuk pergi. Tentu saja, Putri Komando ke-13 tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ketika dia melihat dia mencoba untuk pergi dia berkata dengan keras, Pangeran ke-9, kemana kamu akan pergi? Anda mencoba melakukan kudeta, bukan? Mengapa Anda begitu ingin pergi? Semua orang memandang Zhang Ruochen. Dia berdiri di belakang dan satu-satunya yang akan pergi. Itu membuatnya sangat mudah dikenali ketika semua orang menoleh padanya. Seseorang bergegas menuju Zhang Ruochen dan menghentikannya. Zhang Ruochen tidak ingin memprovokasi Putri Komando ke-13 dan bertanya dengan tenang, Yang Mulia, apakah Anda yakin mengatakan yang sebenarnya? Dia bersenandung dingin. Apakah maksud Anda saya telah berbuat salah kepada Anda? Saudara ke-10 juga hadir, dan dia dengan jelas mendengar percakapan itu. Luka Pangeran ke-10 telah sembuh. Dia berdiri dan berkata, memang benar, dia menunjukkan teknik pedangnya dan mengaku sebagai pendekar pedang terbaik di dunia. Semua jenius lainnya ada di bawahnya. Pangeran ke-9, apakah kamu menyangkalnya sekarang? Menyadari bahwa berdebat tidak ada gunanya, Zhang Ruochen tidak mengatakan apa-apa lagi. Para jenius muda di pengadilan Jin Feng semua memandang Zhang Ruochen dengan dingin. Para putri dan wanita bangsawan yang duduk di loteng menertawakannya.
Hanya Chen Tianxu yang tahu bahwa dia telah menyinggung Putri Komando ke-13 dan Pangeran ke-10 entah bagaimana, menyebabkan mereka membalas dendam dan mempermalukannya di mata jenius muda. Berdiri di atas panggung pertempuran, Zuyi mencibir. Pangeran ke-9, kudengar kau pendekar pedang terbaik. Maukah kamu melawan saya? Kerumunan itu kembali tertawa. Putri Komando ke-13 berdiri tegak dan memandang Zhang Ruochen dengan arogan seolah-olah dia berkata, ini terakhir kali kamu menyinggung perasaanku dan aku tidak hanya akan menghukummu tetapi juga merusak reputasimu. Zuyi melanjutkan, Pangeran ke-9, apakah Anda membenci saya dan menganggap saya tidak layak untuk bertarung? Baik, karena kamu ingin melakukan ini, ayo kita mulai, Zhang Ruochen berkata dengan dingin dan berjalan menuju panggung pertempuran. Dia tidak ingin memulai masalah dengan mengambil bagian dalam konferensi teknik pedang, tetapi dia telah memaksakan tangannya. Zhang Ruochen sama sekali bukan pengecut. Dia berjalan ke dasar panggung pertempuran, terbang ke dalam barisan dan mendarat di panggung pertempuran. Zuyi sebenarnya tidak mengharapkan Zhang Ruochen untuk melawannya. Ketika dia melihat Zhang Ruochen berdiri di depannya di panggung pertempuran, dia mulai menjelaskan aturan pertempuran itu. Dalam konferensi teknik pedang kami hanya membandingkan keterampilan bertarung pedang daripada kultivasi. Memahami. Zuyi menganggap Zhang Ruochen sebagai orang bodoh yang tidak tahu aturannya. Zhang Ruochen tidak mengatakan apapun. Dia hanya mengeluarkan flash shining sword dari lengan bajunya dengan cahaya menyilaukan yang berasal dari sarung pedangnya. Zhang Ruochen menggenggam pedang dan bertanya, apakah kita bertarung atau tidak? Zuyi menatapnya dengan dingin dan dengan cepat mencabut pedangnya. Dia berlari kencang dan mengambil 6 langkah berturut-turut. Setiap langkah mengikuti aturan yang muskil, membingungkan pejuang lainnya. Orang bisa tahu bahwa Zuyi telah mencapai level tinggi dengan kecepatannya. Dia sama dengan rata-rata prajurit divisi mendalam. Zhang Ruochen bagaimanapun, berdiri diam dan tidak bergerak sedikitpun. Wah, Zuyi bergerak ke kiri dan menusuk dengan pedangnya. Bahkan tanpa ki asli masih ada 3 bunga yang ditampilkan di pedang, menandakan teknik pedangnya yang brilian. Dalam sedetik pedang itu menusuk ke arah Zhang Ruochen. Zhang Ruochen dengan cepat menusuk ke arahnya. Saat pedang Zuyi mendekati dada Zhang Ruochen, pedangnya sudah berada di leher Zuyi. Zuyi merasakan tenggorokannya menggigil seolah tersumbat oleh es dingin. Dia ketakutan dan tidak berani bergerak sama sekali. Pedangnya berjarak 3 inci dari Zhang Ruochen sementara pedang Zhang Ruochen telah menembus kulit tenggorokannya, meninggalkan noda darah kecil. Jika dia bergerak sedikit saja, pedang itu akan menembus tenggorokannya. Zuyi gemetar dalam keringat dingin dan berkata, membunuh dilarang di Sword Technic Conference. Bentrokan. Zhang Ruochen menatapnya dan berkata, kamu tersesat. Melihat Zhang Ruochen mencabut pedangnya, Zuyi menghela nafas lega. Dia merasa seolah-olah dia akan pingsan. Setiap yang jenius yang menonton sangat terkejut. Jenius yang sebelumnya telah dikalahkan oleh Zuyi berteriak, dia mengalahkan Zuyi hanya dengan 1 serangan. Dia sangat berbakat. Hanya prajurit yang telah melawan Zuyi yang tahu betapa kuatnya dia. Namun dia masih dengan mudah dikalahkan oleh Zhang Ruochen. Putri Komando ke-13 juga terkejut dan berkata, si Sole ini memiliki beberapa keterampilan yang nyata. Tuoba Linsu menatap Zhang Ruochen dan berkata, teknik pedang yang bagus. Itu ringan dan pemahaman pedang mendalam tanpa menjadi berantakan. Saya ingin mencobanya. Tuoba Linsu, master pertama dari generasi muda Komando Longquan, memiliki kultivasi bela diri dari alam bumi. Itulah mengapa dia duduk di sebelah Putri Komando ke-13. 36 Komandan Omen Ridge semuanya telah bergabung dalam acara ini. Pangeran Komando Persegi memilih Pangeran Huoming, putranya yang paling menonjol yang juga ingin menikahi Putri Komando ke-13. Tampak mencolok bahwa Huoming telah mengemukakan gagasan ini sendiri, tetapi dia berhasil. Dia tahu bahwa Putri Komando ke-13 membenci Zhang Ruochen. Jika dia bisa memaksa Zhang Ruochen untuk bunuh diri, dia akan menyenangkan dan mengesankan Putri Komando ke-13. Kedua, dia ingin menunjukkan cinta dan kesetiaannya di depan orang banyak dengan rela mengorbankan dirinya untuk membalas dendam kepada saudaranya. Akhirnya, dan yang paling penting, dia tahu bahwa kultivasi bela diri Zhang Ruochen baru mencapai medium state of the Black Realm. Dia seharusnya bukan tandingannya. Selama dia bisa mengalahkan Zhang Ruochen, dia akan mendapatkan keuntungan yang signifikan dari rencana ini. Huoming memandang ke arah Putri Komando ke-13 dan melihat bahwa dia tertarik. Saya benar, Zhang Ruochen pasti telah menyinggung Putri Komando ke-13. Itu sebabnya dia mencoba membunuhnya dengan memuji dia secara berlebihan. Jika aku bisa mengalahkannya, Putri Komando ke-13 pasti akan menyadarinya. Huoming berpuas diri. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, mengapa aku harus melawanmu dan mempertaruhkan nyawaku? Huoming menjawab dengan dingin, kamu membunuh saudaraku.
Adalah adil dan masuk akal bagi saya untuk membalas dendam. Bukankah Anda sudah mengklaim bahwa Anda memiliki teknik pedang terbaik? Apakah kamu takut? Anda benar-benar tidak rasional, kata Zhang Ruochen. Dalam benaknya, adalah bodoh untuk bertengkar dengan nyawa yang dipertaruhkan. Anda tidak bertaruh dengan hidup Anda. Jika mereka mempertaruhkan nyawa, nilainya harus sama. Zhang Ruochen menganggap hidupnya jauh lebih berharga daripada Huo Ming. Jadi dia berbalik dan turun dari panggung pertempuran. Dia tidak mengerti pentingnya berbicara dengan orang-orang seperti Huo Ming. Dia telah dipaksa untuk melawan Zhu Yi. Sekarang dia sudah tenang dan tidak ingin menjadi sorotan lagi. Dia siap untuk pergi. Huo Ming menatap punggung Zhang Ruochen dengan ekspresi terdistorsi. Dia tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Kamu sudah melangkah ke panggung pertempuran, kamu tidak diizinkan untuk pergi. Huo Ming melompat dari tanah dan terbang 7 meter ke udara. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya ke punggung Zhang Ruochen. Huo Ming mampu melompat setinggi 7 meter murni dengan kekuatan tubuhnya sendiri, dia sangat kuat. Bahkan tanpa bantuan ki asli, kekuatan serangannya cukup kuat untuk membelah batang baja tebal. Mendengar angin di belakangnya, Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya sedikit dan berhenti berjalan. Dia berbalik dengan kecepatan kilat dan maju selangkah. Dia mengatur waktu serangan baliknya dengan sangat akurat seolah-olah ada mata di belakang lehernya. Dia hampir menyentuh pedang di tangan Huo Ming. Ada kepanikan di mata Huo Ming saat Zhang Ruochen mengayunkan pedangnya ke arahnya dan memukul perutnya. Ledakan. Huo Ming terbang mundur 10 meter dan jatuh dari panggung pertempuran. Dia membuat percikan besar saat dia jatuh ke kolam di bawah. Meskipun rasa sakit di perutnya sangat parah, tubuh Huo Ming masih utuh tanpa ada luka tusuk. Serangan Zhang Ruochen bahkan lebih luar biasa dari serangan yang mengalahkan Zhu Yi. Semua orang yang menonton melihat bahwa dia mengayunkan perut Huo Ming dan mendorongnya dari panggung pertempuran. Anehnya, Huo Ming tidak terluka. Ketika Putri Komando ke-13 melihat apa yang telah dilakukan Zhang Ruochen, dia berpikir bahwa Huo Ming akan mati. Dia siap mengirim pengawalnya untuk menangkapnya. Dia tercengang saat melihat Huo Ming keluar dari kolam. Bagaimana dia masih hidup? Dia dengan jelas melihat bahwa dia tidak mengenakan baju besi apapun, hanya kemeja kain biasa. Pedang Zhang Ruochen juga diasah. Qing Chibai, seorang murid dari Half Saint, menjelaskan apa yang baru saja terjadi. Zhang Ruochen tidak menyerang Huo Ming dengan ujung pedangnya, tapi dia menamparnya dengan sisi pedangnya. Karena dia bergerak begitu cepat, hanya sedikit orang yang tahu apa yang sebenarnya terjadi. Huo Ming memiliki pencapaian yang sangat tinggi dalam ilmu pedang, bahkan lebih tinggi dari banyak prajurit Rilem Bumi. Namun dia dikalahkan oleh satu serangan Pangeran ke-9. Menarik, saya ingin menantangnya, kata Liu Xin, seorang murid dari Perdana Menteri Kiri. Di lantai 2, tangan ramping mengangkat tirai renda aula keanggunan dan melemparkan daun giok berbentuk telapak tangan ke panggung pertempuran. Zhang Ruochen melihat ke arah daun giok dan kemudian melihat ke arah aula keanggunan. Dia sedikit bingung. Apa artinya ini? Banyak jenius muda yang berdiri di bawah kolisem tampak iri ketika mereka menatap daun giok yang berkibar di panggung pertempuran. Zhang Ruochen melirik daun yang terbuat dari giok hijau murni. Garis-garis halus daun itu tertanam dengan sutra emas. Ada kata-kata yang terukir di tepi daun. Ning Yuyuan, rumah menteri. Apa artinya? Zhang Ruochen berjalan menuju daun itu untuk mengambilnya kembali. Sebuah suara datang dari kerumunan. Saudara Zhang, kamu harus berpikir 2 kali sebelum mengambil daunnya. Anda akan menerima lamarannya jika Anda melakukannya. Maka Anda harus menikahinya. Zhang Ruochen segera menarik tangannya dan melihat ke arah dari mana suara itu berasal. Orang yang telah memperingatkannya adalah pria yang relatif tampan dengan tahi lalat kecil di gelabelanya. Zhang Ruochen ingat namanya, dia dipanggil Chen Tiansu. Chen Tiansu tertawa dan melanjutkan, pemilik daun giok emas itu adalah cucu generasi ke-7 Menteri Ning. Dia berumur 15 tahun dan dikatakan bahwa dia cantik. Jika Anda mengambilnya, Anda akan menjadi menantu dari rumah menteri. Anda tidak hanya dapat menerima dukungan dari rumah menteri tetapi juga menikahi wanita cantik. Luar biasa. Sulit untuk naik ke langit seperti halnya menikah dengan Putri Komando ke-13. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari jenis. Jadi mengapa para jenius muda datang sejauh ini dengan mengetahui bahwa itu akan sangat kompetitif? Alasannya adalah bahwa meskipun mereka tidak dapat menikahi Putri Komando ke-13, mereka masih memiliki kesempatan untuk memenangkan hati putri atau putri bangsawan lain melalui penampilan mereka. Tujuan dari konferensi teknik pedang adalah untuk memilih prajurit yang cocok untuk bangsawan Qian Sui Commandery. Zhang Ruochen tersenyum pahit dan melihat ke arah lantai 2 pengadilan Jinfeng di mana sosok ramping berdiri di balik tirai. Dia cukup gugup dan tidak tahu apakah dia akan mengambilnya atau tidak.
Huang Yanchen berdiri di lantai 3 dan menatap Zhang Ruochen dengan dingin seolah-olah dia berkata, "Nakal, jika Anda mengambilnya, saya akan memotong tangan Anda." Akhirnya, dia memilih untuk tidak memungut daun dan turun dari panggung pertempuran. Bukan niatnya untuk memasuki panggung pertempuran dan membuat semua orang terkesan. Sekarang dia hanya ingin pergi. Tuoba Linsu berdiri dan terbang ke panggung pertempuran yang menghalangi jalan Zhang Ruochen. Dia berkata, "Meskipun teknik pedang Anda brilian, ada kekurangannya. Itu tidak memiliki dominasi maskulin." Tuoba Linsu, talenta terbaik di kalangan generasi muda, sejajar dengan Sun Guihai, Liu Xin, dan Qing Chibai. Dia juga menempati peringkat di antara 20 teratas papan mendalam sebelum dia menerobos ke alam bumi. Dia memiliki pemahaman khusus tentang teknik pedang. Teknik pedang yang dia latih maskulin, sombong, dan berani. Zhang Ruochen berhenti dan tertawa. Tidak ada yang namanya teknik pedang yang sempurna. Ketika Tuoba Linsu menyadari bahwa Zhang Ruochen tidak berniat melawannya, dia memprovokasi dia dan berkata, "Aku bisa mengalahkanmu dalam 10 serangan." Zhang Ruochen menyadari bahwa Tuoba Linsu sengaja membujuknya, tetapi dia tetap tenang dan menjawab, "Apakah saya benar-benar harus bertarung?" Tuoba Linsu mengeluarkan pedang hitamnya. Panjangnya 2 meter dan lebar 1 telapak tangan. Bahkan tanpa mengaktifkan prasasti di pedang, beratnya 120 kilogram. Dia menyentuh pedang hitamnya dengan cinta di matanya dan berkata, "Pedang ini disebut Daosan, senjata bela diri asli kelas 7. Secara keseluruhan ada 42 prasasti kekuatan yang diukir di pedang. Jika semua prasasti diaktifkan, bobotnya akan bertambah menjadi 2.220 kilogram. Itu pedang favoritku. Jika Anda bisa mengalahkan saya akan memberikannya kepada Anda." 145. Anda benar-benar seorang guru yang hebat. Anda tidak menunjukkan kekurangan sama sekali. Baiklah kalau begitu, aku akan memaksamu untuk menunjukkan kekuranganmu. Tiba-tiba, 2 lampu yang menyilaukan keluar dari mata Tuoba Linsu. Tulang dan ototnya bergerak cepat dan mengeluarkan suara berderak yang keras. Alih-alih menggunakan langkah mewah apapun, Tuoba Linsu hanya berjalan menuju Zhang Ruochen. Sepertinya dia dalam gerakan lambat, tetapi hanya dalam sedetik, dia tepat di depan Zhang Ruochen. Wah, 120 kg Mountain Toppling Sword menebas Zhang Ruochen seperti pintu. Tuoba Linsu tidak menggunakan ki asli, tetapi percikan api muncul di tepi pedang, mengubah senjatanya menjadi pedang api. Ini bukanlah gerakan yang rumit, tetapi Zhang Ruochen merasa tidak mungkin untuk melarikan diri. Zhang Ruochen berdiri teguh dan mencoba menggunakan keterampilan untuk mengalahkan kekuasaan. Dengan gerakan lengannya, Flash Shining Sword bertemu dengan pedang hitam besar itu seperti ular yang cekatan, mengarahkan kekuatannya ke arah lain. Cahaya di mata Tuoba Linsu bergeser. Dia tertawa dan berkata, "Bagus." Bentrokan. Kecepatan reaksi Tuoba Linsu sangat cepat. Dia segera menebas lagi. Dia mengayunkan pedangnya dengan gerakan besar, tapi setiap serangan terkontrol dan tepat. Ledakan. Mereka bentrok secara langsung. Lengan Zhang Ruochen menjadi mati rasa karena kontak tersebut, dan dia jatuh ke belakang ke tepi panggung pertempuran. Prajurit tidak diizinkan menggunakan ki asli mereka dalam konferensi teknik pedang, karena itu adalah kontes keterampilan pedang. Tetapi para pejuang dengan kultivasi yang lebih tinggi seringkali memiliki kekuatan fisik yang lebih kuat, dan mereka juga lebih cepat daripada para pejuang di alam inferior lainnya. Secara alami, mereka mendominasi prajurit lain. Zhang Ruochen melihat Flash Shining Sword miliknya dan menemukan celah kecil di atasnya. Pedang tumbang gunung Tuoba Linsu adalah lengan bela diri asli tingkat ke-7. Flash Shining Sword, yang merupakan lengan bela diri asli tingkat 4, tidak dapat bersaing dengannya baik dalam material maupun ketajaman. Tuoba Linsu menyadari ketidakadilan tersebut. "Aku akan mengganti pedangku." "Tidak perlu." Dengan kecepatan bayangan naga angin kerajaan, Zhang Ruochen berlari ke Tuoba Linsu dalam waktu singkat. "Sekarang, ambil ini." Itu sangat cepat. Tuoba Linsu terpesona. Saat itu, bayangan pedang muncul di atas kepalanya. Dia merasakan angin pedang dan rasa sakit yang menusuk di kepalanya. Memukul. Tuoba Linsu menyandarkan kepalanya ke belakang, memegang pedangnya dengan kedua tangan, dan menusuk ke udara. Zhang Ruochen memutar tubuhnya untuk menghindari ujung pedang. Dia mendarat di belakang Tuoba Linsu dan berteriak, "Pedang pemandu suci." Flash Shining Sword ditebang dalam garis vertikal, langsung menuju punggung Tuoba Linsu. Tuoba Linsu tidak berbalik. Sebagai gantinya, dia menusuk ke belakang dengan pedangnya, seperti perisai besi yang menghalangi serangan Zhang Ruochen. PHEW. Kedua pedang itu saling bentrok. Percikan melesat ke udara. Army Breaking Strike. Tuoba Linsu tiba-tiba berbalik, menjejakkan kakinya, dan menebas secara horizontal. Itu adalah gerakan di kelas menengah tahap spiritual. Tuoba Linsu telah menyempurnakannya melalui puluhan kampanye dan ribuan pembunuhan.
Satu pukulan memiliki kekuatan yang cukup untuk menyapu ribuan musuh. Sekarang, karena jarak mereka yang dekat, serangan kuat itu memaksa Zhang Ruochen untuk memblokir. Inilah mengapa Tuoba Linsu menjadi seorang master. Dia tahu bahwa keuntungan Zhang Ruochen adalah kecepatannya, jadi dia tidak memberi Zhang Ruochen kesempatan untuk melarikan diri, memaksa Zhang Ruochen untuk menghadapinya secara langsung. Menamparkan, kedua pedang itu bentrok dengan CRACK, yang menusuk telinga. Flash Shining Sword patah, dan ujungnya berputar menjauh. Pedang 1 meter telah menyusut menjadi setengah meter. Tapi Zhang Ruochen tidak panik. Sebaliknya, dia tetap tenang. Dia menendang tanah dan mendorong dirinya ke belakang tepat pada waktunya untuk menghindari serangan berikutnya dari Tuoba Linsu. Baik, Pangeran Tuoba memang master teratas di antara generasi muda di Longchuan Commandery. Dia mematahkan pedang pemberani hanya dalam 8 gerakan. Berani-beraninya dia menyebut dirinya prajurit terbesar di dunia. Bagi Pangeran Tuoba, dia hampir tidak layak untuk diperjuangkan. Mata Tuoba Linsu menjadi dingin. Dia menatap tajam ke arah kedua pria itu dan berkata, dia tidak kalah. Pedangnya patah hanya karena kelasnya lebih rendah. Zhang Ruochen, aku bisa meminjamkanmu pedang lagi untuk menyelesaikan pertempuran kita. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, siapa yang bilang aku tidak bisa bertarung dengan pedang patah? Pangeran Tuoba, kita belum selesai. Saya pikir saya menemukan kekurangan dalam permainan pedang Anda. Teknik pedangnya sangat kuat, tapi juga sangat sulit untuk dihubungkan. Anda tidak memiliki pelengkap setelah setiap gerakan. Meskipun sepertinya teknik pedangmu tidak bisa dihentikan, ketika aku melakukan serangan balik di antara teknikmu, kamu pasti akan kalah. Tuoba Linsu tetap tenang dan berkata, jadi, apa maksudmu kamu bisa mengalahkanku dalam 2 pukulan pedang? Zhang Ruochen menjawab, cukup banyak. Putri Komando ke-13 cemberut. Huff, itu kebanggaan besar bagi seseorang dengan pedang patah. Dia berkata. Tuoba Linsu menjadi lebih serius dari sebelumnya. Dia memegang pedangnya dengan kedua tangan dan berteriak, gunung dan pedang pemecah sungai. Suara mendesing. Percikan api di bilahnya berubah menjadi gelombang api yang diarahkan tepat ke Zhang Ruochen. Zhang Ruochen melompat dari tanah dan menginjak pedang Tuoba Linsu, mendorongnya sedikit ke tanah. Di saat yang sama, Zhang Ruochen melemparkan pedangnya yang patah ke Tuoba Linsu. Ledakan. Tuoba Linsu dengan cepat mengarahkan kembali tebasannya untuk memukul pedang yang patah itu. Saat dia mengangkat pedangnya untuk menyerang Zhang Ruochen, angin kencang bertiup dari sisinya. Zhang Ruochen menggunakan ujung tangannya seperti pedang dan memukul leher Tuoba Linsu. Tuoba Linsu jatuh ke tanah dengan suara yang berat. Ledakan. Tubuh besar Tuoba Linsu roboh ke tanah. Lehernya akan patah jika Zhang Ruochen tidak menunjukkan belas kasihan. Zhang Ruochen tampak tenang. Dia mengambil pedangnya yang patah dan berkata, pedang di hati lebih kuat dari pedang di tangan. Kamu sangat-sangat kuat. Tuoba Linsu mengusap lehernya. Meski masih merasa linglung, dia berhasil berdiri. Dia menyerahkan Mountain Toppling Sword miliknya kepada Zhang Ruochen dan berkata, saya kalah. Aku akan menepati janjiku dan memberikan pedang ini padamu. Zhang Ruochen tersenyum. Dia menjawab, seorang pria tidak mengambil apa yang disukai orang lain. Meskipun Tuoba Linsu sangat menyukai pedang tumbang gunung, dia tidak bisa kehilangan kehormatannya. Dia bersikeras, jika kamu tidak mengambil pedangku hari ini, semua orang akan melihatku sebagai penipu yang mengingkari kata-katanya. Kepribadiannya sama lugasnya dengan teknik pedangnya. Baik, aku akan mengambilnya. Setelah berpikir sejenak, Zhang Ruochen mengambil Mountain Toppling Sword. Kemudian, dia menyerahkannya kembali kepada Tuoba Linsu dan berkata, sekarang, aku memberikan pedang ini padamu. Tuoba Linsu tercengang. Dia tersenyum dan mengambil pedang itu. Zhang Ruochen, terima kasih atas pedangnya. Aku akan mengirimimu pedang lagi. Saya memberikan kata-kata saya. Tuoba Linsun berjalan mengitari panggung pertempuran. Banyak putri bangsawan mulai melemparkan daun giok emas mereka ke panggung pertempuran dari lantai 2 pengadilan Jinfeng. Ada lebih dari 10 daun giok emas. Zhuo Yanwu dari rumah Perdana Menteri Kanan. Sikong Yaner dari rumah Jenderal. Zhao Xuan dari Grand Tutors Mansion. Melihat daun giok emas jatuh seperti hujan, jenius muda lainnya menjadi gila karena cemburu. Mereka seharusnya membiarkan Zhang Ruochen pergi ketika dia ingin pergi. Sekarang, dia telah mengalahkan 3 master berturut-turut, termasuk Tuoba Linsu. Banyak putri bangsawan menyukainya. Yang perlu dia lakukan hanyalah mengambil daun giok emas secara acak, dan dia akan memiliki pendukung yang kuat mulai sekarang. Itu adalah kesempatan seumur hidup. Sial, dia sangat kuat. Putri Komando ke-13 sedikit kesal, merasa salah perhitungan. Bagaimana jika dia benar-benar mendapat tempat pertama? Apakah saya benar-benar harus menikah dengannya? Berdiri di samping Putri Komando ke-13, Liu Xin memperhatikan ketidakpuasannya terhadap Zhang Ruochen.
Dia tersenyum dan berkata, Yang Mulia, saya bisa mengalahkannya. Saya hanya ingin tahu apakah Anda memiliki permintaan lain. Misalnya, mematahkan kakinya atau menghilangkan kultivasinya. Liu Xin adalah murid Perdana Menteri Kanan. Dia telah diperintahkan oleh Perdana Menteri Kanan untuk menempati posisi pertama dalam konferensi teknik pedang dan menikahi Putri Komando ke-13. Putri Komando ke-13 melirik Liu Xin, dan berkata dengan gembira, itu keterlaluan. Yang perlu kau lakukan hanyalah mempermalukan orang menyebalkan itu. Aku akan menawarimu banyak pahala. Aku tidak akan pernah mengecewakanmu. Liu Xin menatap Zhang Ruochen di panggung pertempuran dan menyipitkan matanya. Konferensi teknik pedang benar-benar membuat Zhang Ruochen frustrasi. Dia bahkan tidak ingin tinggal sedetik pun. Dikalahkan oleh Zhang Ruochen membuat api kebencian di dalam Huoming. Jadi, ketika dia melihat Zhang Ruochen akan pergi, dia segera menghentikannya. Zhang Ruochen, jika kamu tinggal dan bertengkar dengan Liu Xin, aku bisa memohon ayahku untuk menarik pasukan kami dan tidak menyerang komando Yunwu lagi, kata Huoming. Huoming baru saja dikalahkan oleh Zhang Ruochen dari panggung pertempuran, membuatnya seperti guk-guk yang tenggelam, sangat merendahkan, jadi Huo telah mencari kesempatan untuk membalas dendam pada Zhang. Saat itu, ia sempat membalas dendam pada Zhang dengan mengandalkan kekuatan Liu. Dia pasti tidak akan membiarkan kesempatan seperti itu pergi. Zhang Ruochen berkata, apakah kamu serius? Huoming mencibir padanya dan berkata, saya pangeran. Kamu khawatir aku menipu kamu. Para jenius muda dari puluhan komandan hadir saat itu. Jika Huoming menipu Zhang Ruochen, dia pasti akan dibenci oleh orang-orang. Alasan sebenarnya mengapa Zhang Ruochen datang ke konferensi teknik pedang adalah untuk meminta bala bantuan dan mencegah bencana yang akan datang di komando Yunwu. Jika komando lapangan menarik pasukannya secara positif, itu akan bagus. Zhang Ruochen lalu berkata, baiklah. Saya menerima tantangan Liu Xin. Sudut mulut Huo melengkung ke atas, memberinya ekspresi wajah berbahaya. Dia melengkungkan tangannya sedikit ke arah Liu Xin di panggung pertempuran dan berkata, Liu Xin, pendekar pedang tanpa tandingan Zhang Ruochen, telah menerima kompetisi denganmu. Terima kasih atas bujukanmu, atau aku tidak bisa belajar dari teknik pedang Peerless Swordsman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Liu Xin juga tersenyum. Zhang Ruochen mengabaikan gema mereka satu sama lain dan kembali ke panggung pertempuran. Dia berkata, Huoming, jangan lupakan persetujuan kita. Huoming menjawab, tentu. Begitu Anda melangkah ke atas panggung, saya pasti akan membujuk ayah saya untuk menarik pasukan baik Anda menang atau kalah. Tiba-tiba, Zhang Ruochen terpikir bahwa Huoming baru saja mengatakan dia akan membujuk ayahnya, sementara komando lapangan, tentu saja, dapat menolak bujukannya dan terus menyerang komando Yunwu. Sepertinya Huoming adalah pria yang konyol, tapi sebenarnya dia licik. Betapa canggihnya Huo, Zhang Ruochen berpikir dalam benaknya. Meskipun dia membedakan jebakan dalam kata-kata Huoming, Zhang Ruochen sudah berada di panggung pertempuran. Jika dia keluar pada saat itu, dia akan diejek. Zhang Ruochen, jika Anda mengalahkan Liu Yan, saya akan memimpin pasukan saya dari komando Longquan untuk membantu komando Yunwu, kata Tuoba Linsu, yang menatap Huoming dengan jijik. Terima kasih, Pangeran Tuoba. Zhang Ruochen berkata. Liu Xin berdiri dengan luar biasa di tengah panggung pertempuran, memegang pedang di tangannya. Dia menatap Zhang Ruochen di depannya dan bertanya dengan agresif, teknik pedang asli hanya bisa dilepaskan melalui ki asli. Apakah Anda berani bertengkar nyata dengan saya? Maksud kamu apa? Tanya Zhang Ruochen. Liu Xin menjawab dengan percaya diri, kultivasi saya telah mencapai tingkat lanjut dari alam bumi. Aku bisa mengontrol wilayahku ke tahap menengah saat bertarung denganmu. Saya ingin tahu apakah Anda memiliki cukup keberanian. Setelah 3 pertempuran sebelumnya, Liu Xin menyadari bahwa Zhang Ruochen telah membuat pencapaian besar dalam teknik pedang. Bahkan Liu Xin sendiri tidak cukup percaya diri untuk mengalahkan Zhang Ruochen. Itulah mengapa dia mengusulkan pertarungan dengan Zhang Ruochen di alam yang sama karena akan ada persentase yang lebih tinggi baginya untuk memenangkan pertarungan dengan cara ini. Zhang Ruochen menemukan arti sebenarnya dan tertawa. Kamu pikir kekuatanmu yang sebenarnya tidak bisa dilepaskan tanpa ki asli. Tepat, kata Sue Bingsheng. Zhang Ruochen menggelengkan kepalanya dan berkata, jika kamu bertarung denganku di alam yang sama, aku khawatir kamu tidak dapat menahan seranganku sekalipun. Kamu harus memikirkannya dengan jernih. Dalam ranah yang sama, Zhang Ruochen bahkan bisa mengalahkan Luo Su, apalagi Liu Xin. Liu Xin tidak bisa merasakan apapun selain penghinaan. Dia tersenyum dingin pada Zhang Ruochen dan berkata, betapa sombongnya kamu. Jika Anda benar-benar bisa mengalahkan saya dalam satu serangan, saya akan memotong tangan saya dengan pedang saya. Jika Anda ingin memotong tangan Anda, saya tidak akan menghentikan Anda, kata Zhang Ruochen.
Liu Xin memelototi pedang patah di tangan Zhang Ruochen dan berkata, saya tidak ingin memenangkan pertempuran dengan cara yang tidak adil. Ganti pedangnya dulu. Tidak perlu mengganti pedang untuk mengalahkanmu, kata Zhang Ruochen. Sombong sekali. Liu Xin mengendalikan kultivasinya ke medium state of the Black Realm. Ki asli bekerja dengan cepat di dalam tubuhnya dan kemudian dibenamkan ke dalam pedang panjangnya. Desir. Melalui kiprah cepatnya, Liu Xin merilis teknik bela diri kelas rendah spiritual. Dia sangat cepat sehingga 5 bayangan muncul di sekelilingnya. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedangnya ke arah Zhang Ruochen. Meskipun Liu Xin mengendalikan wilayahnya ke medium state of the Black Realm, dia masih merupakan master dari Earth Realm. Teknik bela diri yang dia latih agak luar biasa. Selain itu, dia membuat pencapaian besar dalam teknik pedang, yang telah mencapai alam tahap lanjutan pedang mengikuti pikiran. Dengan hanya mempertimbangkan teknik pedang, Liu Xin bahkan lebih terampil daripada Tuo Balinsu. Meskipun telah melihat Five Flapping Shadows, Zhang Ruochen tetap diam. Selanjutnya, dia menutup matanya. Wah, Zhang Ruochen bergerak satu langkah sedikit ke kiri, di mana dia melarikan diri dari serangan bayangan pertama. Kemudian dia pindah 2 langkah lagi ke arah kanan untuk menyingkirkan bayangan kedua, setelah itu dia mundur selangkah jika diserang oleh pedang bayangan ketiga. Akhirnya, dia memiringkan tubuhnya ke belakang agar terbebas dari serangan pedang oleh bayangan keempat. Melihat keluar panggung, Liu Xin menampilkan 5 bayangan. Pedangnya bergerak dengan cara yang sangat cepat dan menyerang secara berurutan sehingga setiap serangan darinya agak tidak masuk akal. Sebaliknya, Zhang Ruochen tidak mengadopsi pedangnya tetapi menampilkan 9 bayangan. Selain itu, dia tidak membuka matanya tetapi masih menghindari semua serangan Liu Xin. Lebih dari 10 bayangan di panggung pertempuran bergerak begitu cepat sehingga sulit untuk mengetahui mana yang merupakan tubuh asli Liu Xin dan mana yang merupakan tubuh Zhang Ruochen. Bahkan Putri Komando ke-13 yang selalu sombong terkejut dan merasakan kejutan besar dalam pikirannya. Qing Chibai, murid dari Half Saint, menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Liu Xin sangat salah sehingga dia pikir dia bisa mengalahkan Zhang Ruochen di alam yang sama. Namun, di alam yang sama, Zhang jauh lebih kuat darinya. Memukulnya semudah memukul semut. Putri Komando ke-13 mengira itu semacam tersangka dan berkata, sebelum Liu Xin menerobos alam bumi, dia adalah master peringkat ke-18 di papan mendalam. Dalam dunia yang sama, bagaimana dia bisa tampil jauh lebih buruk daripada labu dari Komando Yunwu itu? Duduk di samping tanpa berbicara, Sun Guihai tertawa dan berkata, Anda mungkin tidak tahu, Yang Mulia. Zhang Ruochen menduduki peringkat pertama di antara murid-murid sekolah pasar bela diri di Omen Ridge. Dikatakan bahwa kekuatan spiritualnya telah mencapai tingkat ke-29. Bahkan dalam seluruh sejarah Kunlun's Field, dia adalah 10 besar jenius dalam kekuatan spiritual. Mendengar kata-kata ini, Putri Komando ke-13 sangat terkesan. Qing Chibai berkata, meskipun Zhang Ruochen bukanlah seorang pendekar yang tak tertandingi, hanya sedikit orang di alam yang sama dengannya yang dapat mengalahkannya. Putri Komando ke-13 sedikit cemas dan menunjukkan wajah frustrasi. Dia berkata, apa yang harus kita lakukan? Jika dia memenangkan konferensi teknik pedang, maka aku harus menikah dengannya. Saya tidak ingin menikah dengannya. Sun Guihai tersenyum, jangan khawatir, Yang Mulia. Qing Chibai adalah murid dari Half Saint. Dikatakan bahwa dia telah melatih pemahaman pedangnya ke alam puncak pedang mengikuti pikiran. Jika Qing Chibai bertarung dengan Zhang Ruochen, tidak sulit bagi Qing Chibai untuk mengalahkannya. Qing Chibai tertawa dan berkata, ketika saya berada di alam hitam menengah, pemahaman pedang saya hanya mencapai alam tahap lanjutan pedang mengikuti pikiran. Dan kecepatan saya lebih lambat dari kecepatan Zhang Ruochen. Pada saat itu, saya sama sekali tidak bisa mengalahkannya. Namun, jika saya mengontrol wilayah saya ke keadaan menengah alam hitam, itu masih merupakan pertarungan yang tidak setara di antara kami berdua, meskipun saya bisa mengalahkannya. Kultivasi Qing Chibai berada di tahap pertengahan alam bumi. Sesuatu akan tetap tidak berubah bahkan jika dia mengendalikan wilayah medium state of the Black Realm. Misalnya, di dunia saat ini, terobosannya di Danau Qi, di mana penyimpanan Qi asli ribuan dan jutaan kali lebih kaya daripada Zhang Ruochen, Qing Chibai tidak perlu khawatir tentang konsumsi Qi asli meskipun dia mengendalikan wilayahnya ke medium state of the Black Realm. Selain itu, kualitas fisik prajurit di alam bumi juga jauh lebih kuat daripada yang ada di alam hitam. Oleh karena itu, Qing Chibai masih memiliki keunggulan besar atas Zhang Ruochen bahkan jika dia mengendalikan kultivasinya ke medium state of the Black Realm. Meskipun kultivasi Liu Xin juga mencapai alam bumi, pencapaiannya pada teknik pedang masih tidak dapat dibandingkan dengan Qing Chibai. Putri Komando ke-13 berkata, Qing Chibai, saya perintahkan kamu untuk mengalahkan orang udik itu dari Komando Yunwu. Jika Anda tidak membantu saya,
maka saya harus pergi ke komando Yunwu yang terpencil itu. Jika dia harus memilih antara Qing Chibai dan Zhang Ruochen, komando ke-13 pasti akan memilih yang pertama. Qing Chibai memaksakan senyum dan mengundurkan diri untuk berkata, jika Liu Xin kalah, saya akan senang bertengkar dengan Zhang Ruochen. Qing Chibai juga mengetahui bahwa Zhang Ruochen adalah saingan yang kuat. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang dia miliki, tidaklah mudah untuk mengalahkan Zhang Ruochen. Secara alami, Zhang Ruochen melihat Liu Xin di tengah kerumunan. Dia sedikit menggelengkan kepalanya dan tidak ingin memaksanya. Bagaimanapun, Liu Xin adalah murid dari Perdana Menteri Kiri. Jika Zhang Ruochen benar-benar memaksanya untuk memotong tangannya, maka dia akan membuat Perdana Menteri Kiri kehilangan muka. Perdana Menteri Kiri pasti akan membalas dendam, yang tidak baik untuk Komando Yunwu. Setelah mengalami apa yang terjadi pada hari ini, Liu Xin akan ditertawakan oleh Komando Qiansui. Zhang Ruochen tidak ingin menuangkan minyak ke api. Sekarang tidak ada seorang pun di konferensi teknik pedang yang berani menertawakan Zhang Ruochen lagi. Tak satu pun dari mereka akan merasa konyol jika Zhang Ruochen mengklaim dirinya sebagai pendekar tak tertandingi. Sebaliknya, mereka hanya akan menganggapnya sebagai pria yang percaya diri, yang punya banyak alasan untuk bangga pada dirinya sendiri. Huo Ming juga kaget. Dia menatap Zhang Ruochen di panggung pertempuran, merasa seolah-olah wajahnya dipukul oleh Zhang Ruochen. Para putri bangsawan di lantai 2 pengadilan Jinfeng membuang potongan daun giok emas. Daun-daun melayang deras dan tidak teratur ke atas panggung pertempuran. 2 lembar daun giok emas lainnya terlempar dari lantai 3 pengadilan Jinfeng. Seseorang pasti tahu bahwa mereka yang menonton pertempuran di lantai 3 semuanya adalah putri komando dari Komando Qiansui. Tanpa diduga, 2 putri komando menunjukkan cinta mereka pada Zhang Ruochen. Di saat yang sama, ledakan tawa terdengar. Itu dari Pangeran Komando Qiansui, yang telah bersembunyi di ruang hampa paviliun terbang. Dia berkata, Menteri Ning, Anda baru saja menyebutkan Zhang Ruochen. Dia adalah pahlawan muda seperti yang diharapkan. Dia bisa mengalahkan Tuoba Linsu dan Liu Xin bahkan dengan pedang patah. Menteri Ning tertawa dan berkata, Zhang Ruochen memang luar biasa. Tetapi dibandingkan dengan Yang Mulia, dia masih tidak bisa menghubungi Anda. Saya ingat ketika di kota suci Donghai, Yang Mulia mengalahkan para jenius dari semua komandan dengan pedang Anda. Tidak ada yang bisa menandingi Yang Mulia bahkan sampai hari ini. Mendengar apa yang dikatakan Menteri Ning, Pangeran Komando Qiansui merasa sangat senang. Memikirkan usianya yang masih muda, dia tertawa dan berkata, jangan lupa, Menteri Ning, bahwa Zhang Ruochen menggunakan pedang yang patah. Dia tidak terkalahkan bahkan dengan pedang yang patah. Saya tidak bisa menghubunginya di usia muda. 10 menteri yang berkuasa begitu licik sehingga mereka mendengar sesuatu yang tidak biasa. Sepertinya Pangeran Komando memiliki pikiran untuk menghargai kejeniusan ini, siap untuk mengambil Zhang Ruochen sebagai menantu laki-lakinya. Menteri Ning secara alami memahami apa yang dimaksud Pangeran Komando Qiansui dan berpikir, sepertinya Pangeran Komando sangat menghargai Zhang Ruochen. Zhang Ruochen pasti akan memiliki masa depan yang menjanjikan. Saya harus membuat hubungan saya lebih dekat dengan Yunwu Commandery. Sedangkan untuk Square Commandery, saya akan memberikan beberapa tekanan. Gong Sun Lin, Mayor Jenderal, tersenyum dan berkata, hari ini di konferensi teknik pedang, Zhang Ruochen telah mengalahkan para jenius dari semua komandan dengan pedang patah. Segera setelah itu, ceritanya pasti akan menyebar ke semua komandan. Perdana Menteri Kiri berkata, Zhang Ruochen memiliki satu pertempuran terakhir untuk dimenangkan agar ceritanya diceritakan di sekitar semua komandan. Jika dia dikalahkan oleh Qing Chibai, kehormatan yang dia menangkan sebelumnya akan ditransfer ke Qing Chibai. Menteri Ning sedikit mengerutkan kening dan berkata, Qing Chibai adalah murid dari Half Saint. Dan budidayanya telah mencapai tahap pertengahan alam bumi. Terlebih lagi, wilayah pemahaman pedangnya telah mencapai puncak pedang mengikuti hati. Dia bisa disebut yang paling diberkati dalam sejarah 100 tahun Komando Qiansui. Jika Zhang Ruochen dikalahkan olehnya, tidak ada yang memalukan. Menteri kuat lainnya berkata, dalam keadaan menengah alam hitam, Qing Chibai mungkin sedikit lebih lemah dari Zhang Ruochen. Tapi sekarang, bahkan jika Qing Chibai mengendalikan wilayahnya ke kondisi menengah alam hitam, dia akan jauh lebih kuat dari Zhang Ruochen. Ini akan menjadi pertempuran yang tidak adil jika keduanya bertengkar. Kemenangan itu milik Qing Chibai. Jika Qing Chibai mengendalikan kultivasinya ke negeri Fajar Alam Hitam, keduanya sebanding satu sama lain. Tetapi jika Qing Chibai melakukannya, itu tidak adil baginya. Sebagai murid dari Half Saint, dia tidak ingin kalah. Lagi pula, dia tidak bisa kalah. Jika saja Zhang Ruochen menahan 10 serangan dari Qing Chibai, pasti ada tempat baginya untuk menjadi salah satu jenius muda hari ini.
Orang-orang di pengadilan Jin Feng tidak tahu bahwa tokoh-tokoh besar di Komando Qian Sui sedang menyaksikan para jenius muda yang baru muncul dari semua komandan juga. Bagi tokoh-tokoh besar itu, setiap jenius top berpotensi menjadi dominator tak tertandingi di masa depan. Tidak ada salahnya bagi mereka untuk memiliki hubungan dekat dengan mereka sebelumnya. Zhang Ruochen berdiri di panggung pertempuran, tidak ingin pergi, karena dia tahu pasti akan dihentikan oleh seseorang jika dia pergi. Dia tidak bisa pergi sampai dia dikalahkan. Dalam hal ini, dia memutuskan untuk mengalahkan semua orang yang belum yakin. Pada saat itu, dia secara alami bisa pergi dengan santai. Siapa yang akan menantangku? Zhang Ruochen memegang pedang yang patah itu. Matanya menatap semua jenius muda di panggung pertempuran. Saat melihat langsung ke mata Zhang Ruochen, semua jenius muda menundukkan kepala mereka. Saya, Qing Cibai berdiri dan melepas mantel dari bahunya. Menunjukkan jubah hitamnya yang rapi dan bersih, dia berjalan menuju panggung pertempuran dengan pedang hitam di tangannya. Ki asli hitam bergerak di bawah kakinya, membentuk awan ki asli. Setiap langkah dia bergerak maju diikuti oleh awan ki asli, mengangkatnya ke panggung pertempuran. Melihat gerakan Qing Cibai, kerumunan itu berteriak mengejutkan bukankah? Bukankah itu teknik bela diri legendaris Meteoric Rise? Memang teknik bela diri itu. Dikatakan bahwa itu adalah teknik bela diri kelas superior dari tahap spiritual. Qing Cibai mungkin akan segera berlatih ke Acme. Qing Cibai akhirnya naik ke panggung pertempuran. Dia mewakili generasi pertama di antara generasi muda di Qian Sui Commandery. Sekarang dia akan bertempur, dia dapat dengan mudah mengalahkan pangeran ke-9 dari Komando Yunwu. Qing Cibai melangkah ke panggung pertempuran, dengan tampilan yang bebas dan mudah. Dia menatap Zhang Ruochen dan tertawa. Saya Qing Cibai. Saya sebenarnya tidak ingin bertengkar di konferensi teknik pedang. Namun, melihat teknik pedang Anda yang luar biasa, saya sangat mengagumi Anda sehingga saya ingin berkompetisi dengan Anda sehingga saya dapat belajar dari Anda. Anda telah memenangkan 4 pertempuran berturut-turut. Dan ki asli Anda pasti sangat banyak dikonsumsi. Aku akan bertempur denganmu setengah jam setelah kamu istirahat. Zhang Ruochen tahu bahwa Qing Cibai adalah saingan yang kuat. Dia tidak begitu sombong untuk percaya bahwa dia bisa menang. Zhang Ruochen mengangguk dan duduk di tanah dengan menyilangkan kaki. Dia mulai mendapatkan kembali ki aslinya. Sekitar 15 menit kemudian, Zhang Ruochen pulih ke kondisi puncaknya. Dia berdiri, menatap Qing Cibai dan berkata, bagaimana kamu akan bertengkar denganku? Qing Cibai berkata, alam pemahaman pedang saya telah mencapai alam puncak pedang mengikuti hati. Jika kami hanya memperebutkan teknik pedang, Anda tidak akan memiliki keunggulan. Jadi mari bertarung sesuai dengan aturan sebelumnya. Saya akan mengontrol kultivasi saya ke medium state of the Black Realm sehingga kita bisa bertarung di alam yang sama. Zhang Ruochen menjawab, oke, saya setuju. Pada saat itu, Sun Guihai, yang telah duduk di dekat Putri Komando ke-13, berdiri dan tersenyum, aku punya lamaran. Tapi saya hanya ingin tahu apakah Anda ingin mendengarkan atau tidak. Qing Cibai memandang Sun Guihai dan tertawa. Apa proposal Anda? Jangan ragu untuk mengatakannya. Sun Guihai berkata, tahap pertempuran hanya selebar 9 meter. Untuk para prajurit dalam kondisi menengah dari alam hitam, tampaknya itu terlalu kecil. Kalian berdua adalah ahli teknik pedang terbaik. Pertarunganmu pasti sangat seru. Mengapa tidak memperbesar medan perang ke pengadilan Jin Feng? Itu akan lebih baik untuk penampilan teknik pedangmu. Putri Komando ke-13 tahu bahwa Qing Cibai cukup kuat dalam gerakan, yang memungkinkannya unggul atas Zhang Ruochen. Jadi dia langsung setuju. Dia berkata, apa yang Sun Guihai katakan itu benar. Ruang medan perang sangat terbatas. Medan perang Anda adalah pengadilan Jin Feng. Anda tidak harus membatasinya ke panggung pertempuran. Qing Cibai memandang Zhang Ruochen dan berkata, bagaimana menurutmu, Pangeran ke-9? Zhang Ruochen menjawab, sekarang Anda telah memutuskan, saya tentu setuju dengan itu. Qing Cibai menatap pedang patah di tangan Zhang Ruochen dan berkata, Pangeran ke-9, kamu sebaiknya mengganti pedang. Zhang Ruochen sedikit tersenyum dan berkata, saya sudah terbiasa dengan pedang saya sendiri. Jika saya mengganti pedang untuk sementara, saya tidak bisa mengerahkan semua kekuatan saya. Kalau begitu biarlah. Qing Cibai terlihat santai dan tenang. Dia mengangkat lengannya dan pedang pertempuran hitam itu menarik busur di ruang hampa. Salah satu tangannya memegang gagang pedang, dan yang lainnya memegang ujungnya. Ki asli mengalir dari ujung jarinya. Jari-jarinya sepertinya tertutup lapisan cahaya biru. Jepret. Pedang pertempuran kelas 4, yang berada di level senjata bela diri asli, dipatahkan oleh ki asli Qing Cibai, mengubahnya menjadi pedang yang patah juga. Qing Cibai melambaikan tangannya dan membuang ujung pedang yang patah. Itu kemudian jatuh ke kolam di bawah panggung pertempuran.
Semua orang memandang Qing Cibai dengan kekaguman pada kejujuran dan kejujurannya. Hanya Zhang Ruochen sendiri yang tahu bahwa Qing Cibai sudah bersiap untuk mematahkan pedangnya sebelum dia naik ke panggung pertempuran. Dan itulah mengapa dia baru saja membawa pedang pertempuran kelas 4 di level senjata bela diri asli. Jika dia mengalahkan Zhang Ruochen dengan pedang tanpa celah, tidak ada yang akan mengakui kekuatannya. Sebaliknya, jika dia mengalahkan Zhang Ruochen dengan pedang patah, dia tidak hanya akan memenangkan pertempuran tetapi juga ketenaran. Ketenaran juga penting bagi seorang jenius. Zhang Ruochen menjernihkan semua pikirannya yang mengganggu. Dia menatap tajam ke arah Qing Cibai, memasuki alam terang di mana dia benar-benar terpisah dari luar. Namun, tubuh Zhang Ruochen memudar secara bertahap dan pada akhirnya menghilang sepenuhnya. Ternyata Qing Cibai hanya menusuk gambar ilusi Zhang Ruochen, bukan tubuh aslinya. Pada saat Qing Cibai menikamnya, Zhang Ruochen melompat ke langit terlebih dahulu. Dia mengayunkan pedangnya ke arah Qing Cibai dengan kecepatan lebih cepat. Ketika Qing Cibai menembus udara, dia segera mengubah arah pedangnya dan mengayunkannya ke atas. Ledakan. Dua pedang patah saling bertabrakan dan sebuah pedang besar terciprat. Sementara itu, Zhang Ruochen melepaskan tangan kirinya. Dia menampilkan gerakan naga di langit dan memukul dada Qing Cibai. Hanya dengan menumbuhkan kekuatan spiritual di atas level 20 dapat menyelesaikan multitask, membuat satu tangan menggunakan pedang sementara tangan lainnya menggunakan telapak tangan tanpa saling mempengaruhi. Tinju pemecah awan. Qing Cibai juga mengulurkan tangan kirinya ke depan dan melepaskan tinjunya yang menyebabkan getaran di udara di sekitar tinjunya. Ledakan. Mereka berpisah pada saat bersamaan. Dalam sedetik, keduanya kembali bentrok dan terus bertarung. Mutiara Naga Air. Qing Cibai menampilkan teknik pedang kelas rendah spiritual. Didorong oleh ki asli, pedang itu melambai dengan cepat ke dalam bayangan naga yang samar. Udara di sekitarnya pecah dengan suara gelombang pasang. Pedang nafas bergabung bersama dan menjadi naga raksasa, melonjak menuju Zhang Ruochen. Qing Cibai juga bergegas keluar dengan pedang yang berputar untuk membentuk lingkaran pedang yang tampak seperti bola naga yang dimuntahkan. Serangkaian 8 lingkaran pedang berkumpul bersama untuk membentuk teknik pedang yang luar biasa. Di bawah serangan naga nafas pedang dan 8 lingkaran pedang, Zhang Ruochen hanya bisa bertahan secara pasif dan terus melangkah mundur. Akhirnya, Zhang Ruochen mundur ke tepi panggung pertempuran. Dia mendorong ke tanah dan merentangkan tangannya. Tubuhnya ringan seperti burung layang-layang, jadi dia terbang kembali dan jatuh ke dalam kolam di bawahnya. Kemana harus pergi? Qing Cibai mencubit pedang tempur di satu tangan dan meletakkan tangan lainnya di belakang punggungnya saat dia melangkah ke tepi panggung pertempuran. Dia terbang dan menyusul Zhang Ruochen. Saat itu, Zhang Ruochen menampilkan Shadow of the Royal Wind Dragon di mana tubuhnya yang jatuh berhenti sejenak. Tanpa diduga, dia melesat ke atas hingga ketinggian 3 meter di atas Qing Cibai. Pedang Plenilune Suci. Zhang Ruochen memegang pedang dengan kedua tangan dan menyusupkan ki asli ke dalam pedang sepenuhnya. Itu memadatkan lingkaran pedang besar yang terang, lalu membelah menuju Qing Cibai. Gerakan tubuh yang bagus. Qing Cibai meneriakkan panggilan yang bagus. Kedua tangannya terangkat ke atas. Dengan kekuatan mundur, tubuhnya jatuh dengan cepat dan dia mencapai kolam di bawah panggung pertempuran. Jika itu adalah prajurit lain, dia pasti akan jatuh ke dalam air. Namun, saat Qing Cibai jatuh ke air, segumpal awan biru muncul di bawah kakinya dan menopang tubuhnya. Kakinya hanya tenggelam sedikit seolah-olah dia sedang berjalan di tanah dan dia terbang menjauh. Ledakan. Saat Qing Cibai mengelak, Zhang Ruochen memotong ke bawah dan membagi posisi yang baru saja Qing Cibai berdiri. Permukaan air pecah dan menghasilkan percikan besar. Zhang Ruochen menginjak ombak dan terbang bersama angin. Gerakan tubuhnya begitu elegan sehingga dia tampak seperti peri pedang remaja, berjalan di atas air dan mengejar Qing Cibai dengan cepat. Meteoric Rise dari Qing Cibai memang teknik bela diri yang sangat kuat, tapi kecepatannya tidak sebaik Shadow of the Royal Wind Dragon. Dengan cepat, Zhang Ruochen menyusulnya. Pedang gelombang suci. Tubuh Zhang Ruochen berputar dengan cepat dari kepala hingga jari kakinya. Air di kolam menggulung dan membentuk gelombang air. Didorong oleh pedang nafas, gelombang melonjak menuju Qing Cibai. Melihat bahwa dia akan terguling ke kolam oleh gelombang air, Qing Cibai tiba-tiba berhenti dan berbalik. Dia memotong pedangnya lurus ke bawah dan mengucapkan sepatah kata hancurkan. Ledakan. Pedang nafas sepanjang lebih dari 10 meter memecah gelombang air dan memotong ke arah Zhang Ruochen. Zhang Ruochen berjingkat di atas air seperti naga terbang, membumbung tinggi hingga lebih dari 30 meter. Kemudian ia jatuh ke pucuk pohon willow, yang berada di samping kolam, menginjak daun, sementara tubuhnya tidak jatuh. Qing Cibai memang orang yang paling luar biasa selama ribuan tahun di Komando Qiansui. Ketika ia mencapai negara sedang dari alam hitam, diperkirakan bahwa ia akan berada di tingkat yang sama dari Luosu.
Meskipun ia mencoba yang terbaik untuk memampatkan kultivasinya ke kondisi menengah alam hitam, sebenarnya kultivasinya yang sebenarnya ada di tahap pertengahan alam bumi. Apakah itu derajat pemurnian ki asli, kekuatan konstitusinya, atau kecanggihan seni bela dirinya, dia jauh dari sebanding dengan mereka yang sangat terampil dalam keadaan menengah alam hitam, pikir Zhang Ruochen. Dengan kata lain, meskipun Qing Chibai sekarang telah menekan kultivasinya ke medium state of the Black Realm, kemampuannya saat ini dapat dengan mudah mengalahkannya di medium state of the Black Realm 6 tahun lalu. Jika Zhang Ruochen menganggapnya sebagai pejuang dari alam hitam menengah, dia akan salah total. Awalnya, saya pikir Qing Chibai akan mengambil keuntungan mutlak dan mengalahkan Zhang Ruochen dalam beberapa gerakan. Tapi saya tidak menyangka bahwa mereka akan bertarung habis-habisan. Tuoba Linsu tidak berdamai setelah dikalahkan oleh Zhang Ruochen. Namun, melihat pertarungan antara Zhang Ruochen dan Qing Chibai, dia yakin. Wajah Liu Xin cukup kejam. Dia berkata dengan marah, bagaimana dia bisa begitu kuat? Qing Chibai memang telah mempraktikkan alam pemahaman pedang ke alam puncak pedang mengikuti hati. Tuoba Linsu mencibir dan berkata, tidak bisakah kamu melihat bahwa Zhang Ruochen juga telah mempraktikkan alam pemahaman pedang ke alam puncak pedang mengikuti hati? Apa? Liu Xin telah berpikir betapa brutal Zhang Ruochen akan dikalahkan alih-alih mengamati pertarungannya dengan Qing Chibai. Oleh karena itu, dia tidak menyadari bahwa ranah teknik pedang Zhang Ruochen sebanding dengan Qing Chibai. Sun Guihai berkata, jika Zhang Ruochen tidak mempraktikkan teknik pedang-pedang mengikuti hati ke puncak, dia akan dikalahkan oleh Qing Chibai. Dia baru berusia 17 tahun dan mampu berlatih pedang mengikuti hati ke puncak ketika dia baru saja mencapai keadaan menengah alam hitam. Bakatnya memang luar biasa. Sebenarnya, Sun Guihai juga cemburu pada Zhang Ruochen, tetapi tujuan perjalanannya adalah Komandan Putri Yan Chen, yang lebih cantik, lebih menonjol, dan dianggap sangat penting oleh Pangeran Komando Qiansui, daripada Komando ke-13. Dia dan Zhang Ruochen tidak memiliki konflik kepentingan, jadi Sun Guihai tidak bereaksi seradikal Liu Xin. Bajingan ini aku tidak percaya dia menyembunyikan kemampuannya untuk mencapai puncak pedang mengikuti hati. Berapa banyak kekuatan yang masih dia sembunyikan? Huang Yanchen terus membuka lebar matanya. Ada keinginan untuk bertarung dengannya dan memaksa Zhang Ruochen untuk menunjukkan semua kemampuannya. Huang Yanchen baru saja melatih pemahaman pedang ke tahap lanjutan pedang mengikuti hati beberapa hari yang lalu. Oleh karena itu, dia bahagia untuk waktu yang lama, namun dia dipukul lagi oleh Zhang Ruochen. Dengan kemampuan Qing Chibai, dia seharusnya bisa membuat Zhang Ruochen menunjukkan kemampuannya yang sebenarnya. Huang Yanchen sedikit mengangkat mulutnya dan memperlihatkan sederet gigi seputih salju. Qing Chibai berdiri di atas air dengan kokoh. Pakaiannya lebih hijau daripada air kolam, dan rambut panjangnya terurai tanpa angin. Bahkan jika dia hanya berdiri diam, ada pedang nafas yang tak terlihat di sekitar tubuhnya, yang mengirimkan suara sua. Jika seseorang berani berjalan dalam jarak 5 langkah dari area di sekitar tubuhnya, dia akan dihancurkan oleh nafas pedang yang tak terlihat. Ini adalah puncak pedang mengikuti hati. Menurut pendapat orang biasa, Qing Chibai, pada saat itu, tidak memiliki perbedaan dengan dewa pedang dalam legenda. Qing Chibai adalah orang yang menghargai reputasinya. Sebagai murid dari Half Saint, dia harus menjadi yang terbaik dan melakukan yang terbaik untuk mengalahkan Zhang Ruochen dalam waktu singkat. Zhang Ruochen tidak memiliki beban seperti yang dimiliki Qing Chibai, tetapi dia juga ingin menang. Dia ingin menerobos ke alam yang lebih tinggi dari pertempuran antara Qing Chibai dan dirinya sendiri ini. Alam itu dikenal sebagai jantung terintegrasi ke dalam pedang. Qing Chibai baru saja mencapai puncak pedang mengikuti hati, dan dia masih memiliki jalan panjang untuk mencapai hati yang terintegrasi dengan pedang. Zhang Ruochen berada di alam hati terintegrasi ke dalam pedang di masa hidupnya yang terakhir. Oleh karena itu, relatif lebih mudah baginya untuk mencapai alam hati yang terintegrasi ke dalam pedang daripada Qing Chibai. Pada saat itu, dunia pedang Zhang Ruochen hanya berjarak 1 langkah dari jantung terintegrasi ke pedang. Alam Zhang Ruochen lebih tinggi dari puncak pedang Qing Chibai mengikuti hati. Tentu saja, Qing Chibai memiliki sejumlah kelebihan yang tidak dimiliki Zhang Ruochen, yang menyebabkan pertarungan sengit. Jika saya menggunakan domain waktu dan ruang, maka saya akan memiliki peluang 80% untuk mengalahkannya. Zhang Ruochen berpikir sejenak dengan serius. Dia menggelengkan kepalanya lagi dan memutuskan lebih baik untuk tidak mengekspos kekuatan domain ruang dan waktu. Orang-orang besar dari Komando Qiansui pasti telah memperhatikan pertarungan ini secara rahasia. Kartu master lain dapat diekspos, tetapi Time and Space Domain adalah kartu terbesar Zhang Ruochen, jadi itu sama sekali tidak bisa diekspos. Menelan mengambil air. Setelah konfrontasi singkat, Qing Chibai bergerak lebih dulu seolah-olah dia adalah burung layang-layang yang terbang di atas air.
Pedang tempur Qian miliknya tampak seperti ekor burung layang-layang yang terus bergetar, lalu membentuk bayangan pedang. Teknik bela diri di kelas menengah dari tahap spiritual, teknik pedang menelan. Zhang Ruochen tidak berlatih teknik pedang di kelas menengah tahap spiritual, jadi dia harus terus menggunakan spiritual kelas rendah, keterampilan pedang suci, untuk bertarung. Pedang plum pemecah suci. Zhang Ruochen terbang dari atas pohon willow, dan menusuk, lalu menghancurkan semua pedang nafas Qing Chibai. Qing Chibai tidak panik sama sekali. Dia segera mengubah taktik menelan kembali ke sarang. Pedang siannya menembus jantung Zhang Ruochen. Melihat pedang nafas yang tajam, Zhang Ruochen melangkah mundur dengan cepat, tetapi lengan bajunya hancur, membuat suara sobek, sobek. Lengan putihnya hancur berkeping-keping oleh pedang nafas dan jatuh ke air. Qing Chibai mengambil keuntungan dan mengejarnya, dan pedang di tangan seperti burung layang-layang terbang. Dia dengan cepat menikam leher Zhang Ruochen. Menggunakan kekuatan Blood Meridian, Qing Chibai melakukan gerakan terkuat dari teknik pedang walet. Telan tanpa air mata. Dengan kekuatan medium state-nya di dalam alam hitam, Qing Chibai tidak dapat melakukan gerakan ini. Namun, dengan kekuatan Blood Meridian, dia memaksa dirinya untuk melakukannya. Ledakan. Dua pedang bentrok lagi, membuat suara logam yang memekakkan telinga. Para jenius muda di kejauhan hampir tidak bisa melihat sosok Zhang Ruochen dan Qing Chibai sama sekali. Apa yang bisa mereka lihat hanyalah bentrokan kuat antara gambar ilusi dari Blood Beast dan peacock Blood Beast. Gelombang terbentuk di danau. Erangan tajam burung merak terdengar menusuk gendang telinga semua orang. Untungnya, semua penonton di sini adalah tuan muda. Jika ada prajurit dengan kultivasi yang lebih lemah, mereka mungkin sudah pingsan oleh gelombang suara. Teknik pedang Qing Chibai berada di kelas menengah tahap spiritual. Dengan kekuatan yang lebih kuat dan perubahan yang lebih indah, itu memiliki keunggulan atas Zhang Ruochen. Zhang Ruochen memiliki level yang lebih tinggi di alam, dan Blood Beast-nya memiliki kekuatan yang lebih kuat. Tak satu pun dari mereka berada dalam posisi menguntungkan dalam bentrokan itu. Gambar ilusi Zhang Ruochen tentang binatang darah hampir merobek gambar ilusi Qing Chibai tentang binatang darah merak. Di pengadilan Jin Feng, sebuah suara berteriak karena terkejut, astaga. Blood Beast mereka sangat ajaib. Para jenius muda biasa bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun dari mereka. Bukan rahasia di Komando Qiansui bahwa Qing Chibai bisa meledakkan binatang darah merak. Ini hampir mengejutkan seluruh komando saat itu. Menurut gurunya, dia memiliki bakat untuk menjadi orang suci. Tapi binatang darah Zhang Ruochen bahkan lebih ajaib. Baik naga ilahi dan gajah yang kejam adalah penguasa di daratan. Terlebih lagi, dia meledakkan kedua Blood Beast pada saat bersamaan. Aku takut kekuatan Blood Meridiannya lebih kuat dari Qing Chibai. Mereka berdua memiliki bakat untuk menjadi orang suci, kata Tuo Balinsu. Liu Xin bersenandung dingin dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakannya. Banyak orang jenius yang luar biasa pada awalnya. Yang lain mengira mereka bisa menjadi orang suci suatu hari, tetapi mereka menjadi lemah di kemudian hari. Beberapa gagal untuk menerobos kemacetan tertentu dalam seluruh hidup mereka, dan beberapa menjadi semakin lambat dalam latihan mereka dan akhirnya berhenti. Mereka terlalu banyak. Beberapa orang di sekitarnya mengangguk. Liu Xin benar, masih terlalu dini untuk memprediksi masa depan mereka sekarang. Setelah bentrokan, Zhang Ruochen mendarat lagi di atas pohon willow di samping danau, berdiri di sana tanpa usaha seolah-olah dia sedang mengapung. Dia mengambil pedangnya yang patah dan melihatnya dengan hati-hati. Dia menemukan banyak celah di dalamnya. Sepertinya pedang itu bisa pecah kapan saja. Pedang patah Qing Chibai menghadapi masalah yang sama seperti pedang Zhang Ruochen. Bentrokan itu begitu kuat sehingga pedang tempurnya hampir terguncang. Qing Chibai menemukan dirinya dalam pertempuran tersulit sejak dia debut. Dia menatap bayangan darah naga dan gajah di belakang Zhang Ruochen tanpa rasa takut. Sebaliknya, dia memiliki niat perang yang kuat. Wah, berdiri di permukaan danau, dia mengangkat tangannya ke ketinggian yang sama dan melepaskan ki asli dan pemahaman pedang. Air di danau mulai bergelombang. Tetesan aliran air dari danau berada di sekitar Qing Chibai. Ratusan tetes ini terus berputar. Mengembun. Ki asli Qing Chibai memiliki sifat dingin seperti es. Setelah mengucapkan kata itu, ratusan tetes mengembun menjadi pedang es putih dengan segera. Masing-masing panjangnya sekitar 1 inci, sepenuhnya dipaketkan oleh ki asli. Melihat ini, banyak anak muda jenius tercengang hingga tidak bisa berkata-kata. Hanya prajurit dengan kultivasi tinggi yang dapat memahami bahwa ketika seseorang mencapai puncak pedang mengikuti hati, bahkan bunga, sehelai rumput, atau setetes air pun dapat mengembun menjadi pedang. Pada saat yang sama, saat Zhang Ruochen di atas pohon willow mengangkat tangannya, semua daun hijau di pohon tumbang dan terbang mengelilingi tubuhnya membuat suara pedang yang tajam dari logam. Zhang Ruochen mengayunkan pedangnya yang patah dan mengarahkannya ke Qing Chibai.
Daun hijau yang tak terhitung jumlahnya, ditutupi ki asli, terbang ke Qing Cibai seperti hujan pedang hijau. Tepuk, tepuk. Pada saat yang sama, Qing Cibai memerintahkan pedang dingin es kecil untuk terbang menuju Zhang Ruochen. Pedang dingin yang membeku berbenturan dengan pedang daun willow. Setelah beberapa putaran bentrokan, pedang dingin es kecil dan pedang daun willow menghilang pada saat bersamaan. Memotong. Zhang Ruochen terbang di belakang pedang daun willow, berdiri di atas daun. Ketika daunnya menghilang, dia memadatkan semua ki aslinya dan menebas dengan keras. Qing Cibai, sedikit heran, segera mundur. Jatuh. Bagian depan jubah Qing Cibai robek. Jubah biru berubah menjadi kardigan. Untungnya, dia mundur ke masa lalu, atau Zhang Ruochen akan menyakitinya dengan parah. Zhang Ruochen melanjutkan pengejaran kemenangannya, tidak menyisakan istirahat untuk Qing Cibai. Pedang plum pemecah suci. Pedang plenilune suci. Pedang angin dan hujan suci. Zhang Ruochen melakukan 18 teknik berturut-turut, tampak seperti 18 bayangan. Seluruh proses berjalan mulus dan unggul dalam pemahaman pedang. Cahaya pedang hampir menutupi Qing Cibai sepenuhnya. Setiap teknik pedang diikuti oleh teknik berikutnya tanpa jeda yang membahayakan Qing Cibai berkali-kali. 4 luka lagi muncul di jubahnya. Salah satu luka ini melukai kulitnya, meninggalkan noda darah bening di tubuhnya. Qing Cibai berada dalam posisi yang memalukan sekarang. Dia menatap dengan serius dan berteriak, nyanyian dingin selamanya. Song of the Forever Coldness, teknik pedang di kelas superior tahap spiritual. Qing Cibai telah berlatih selama 3 tahun, tetapi dia hanya bisa mencapai tingkat kesuksesan kecil. Dengan kultivasinya di medium state of the Black Realm, dia tidak bisa menampilkan kekuatan dingin Song of the Forever. Namun, didukung oleh kekuatan meridian darah dan ranah puncak pedang mengikuti hati, Qing Cibai melakukan 30% dari kekuatannya. Bahkan 30% dari kekuatannya memblokir serangan Zhang Ruochen dengan mudah. Terlebih lagi, luka itu meninggalkan luka di lengan Zhang Ruochen. Setelah memblokir serangan Zhang Ruochen, Qing Cibai berbalik dan melompat mundur. Dia terpental dengan berjinjit di danau dan mendarat di panggung pertempuran lagi. Panggung pertempuran adalah tempat yang lebih tinggi, sedangkan danau adalah tempat yang lebih rendah. Orang-orang di tempat yang lebih tinggi dapat dengan mudah memblokir serangan dari tempat yang lebih rendah. Dengan kata lain, menduduki panggung pertempuran sama saja dengan memenangkan pertempuran. Tidak peduli bagaimana Zhang Ruochen menyerangnya dari bawah, Qing Cibai dapat dengan mudah memblokirnya. Seperti yang dikatakan moto Tiongkok kuno, seseorang harus menang dengan waktu yang tepat, kenyamanan geografis yang baik, dan hubungan antar manusia yang baik. Sekarang, Qing Cibai memiliki kenyamanan geografis yang baik. Dia bisa bertahan dan menyerang. Tampaknya kesuksesan itu miliknya tanpa keraguan. Sekarang, sulit bagi Zhang Ruochen untuk menang. Tapi itu cukup baik untuk memaksa Qing Cibai kembali ke tempat yang lebih tinggi untuk pertahanan. Tidak peduli Zhang Ruochen menang atau tidak hari ini, dia pasti akan terkenal dan menjadi jenius top yang bisa berdiri bahu-membahu dengan Qing Cibai. Liu Xin menatap Zhang Ruochen dan mencibir. Sekarang, apa yang bisa kamu lakukan selanjutnya? Pada saat ini, Zhang Ruochen tiba-tiba bergerak. Zhang Ruochen tidak menyerang Qing Cibai di panggung pertempuran. Sebagai gantinya, dia melakukan Shadow of the Royal Wind Dragon. Dia melangkah ke ruang hampa dan terbang ke pengadilan Jin Feng di kejauhan. Tuoba Linsu mengetahui niat Zhang Ruochen. Dia berkata, panggung pertempuran tingginya 18 meter, tetapi pengadilan Jin Feng setinggi 83 meter, 4 kali lebih tinggi dari panggung pertempuran. Jika Zhang Ruochen bisa mendarat di lantai 3 pengadilan Jin Feng, dia akan menjadi orang yang bisa menempati tempat yang lebih tinggi. Untuk prajurit lain, hampir tidak mungkin untuk masuk ke pengadilan Jin Feng, tetapi untuk Zhang Ruochen, yang telah berlatih bayangan naga angin kerajaan, itu tidak terlalu sulit. Menyadari niat Zhang Ruochen, Qing Cibai melakukan meteoric rise dan terbang menuju puncak pengadilan Jin Feng dengan tergesa-gesa ketika Zhang Ruochen mengambil langkah ketiga. Setelah langkah ke-9, Zhang Ruochen mendarat di atap pengadilan Jin Feng. Dia menginjak ubin mengkilap seolah-olah dia adalah peri pedang muda dari surga. Qing Cibai satu langkah kemudian mendarat di atap. Zhang Ruochen melambaikan tangannya, dan seberkas cahaya pedang sepanjang 7 meter menebas ke arah kaki Qing Cibai. Qing Cibai tetap tenang. Dia memilih untuk tidak melawan Zhang Ruochen secara langsung. Dia menenggelamkan tubuhnya dan mendarat di lantai 4 pengadilan Jin Feng. Setelah beberapa saat, ledakan keras terdengar dari atas lapangan. Qing Cibai menerobos ubin kaca dan terbang ke udara 10 meter. Dia memegang pedang di tangannya dan menebas sebanyak 13 kali. Zhang Ruochen berdiri dengan mantap di atap, juga menebas 13 kali. Dia mengguncang napas pedang Qing Cibai menjadi beberapa bagian. Jatuh. Tumpukan ubin kaca dihancurkan oleh pedang nafas dan jatuh dari atap.
Mereka berdua berdiri di atas atap setinggi lebih dari 80 meter. Bayangan terlintas dan pedang berbenturan, terus membuat suara yang menusuk telinga. Apakah mereka akan melakukan pertempuran yang menentukan di puncak kota Yunwu? Para jenius muda di bawah semua mengangkat leher mereka dan melihat ke atas. Tidak hanya mereka tetapi juga para prajurit di seluruh tempat bisa melihat pertempuran di atap. Pertempuran itu menimbulkan sensasi besar. Ledakan, pedang di tangan mereka bentrok lagi. Kedua pedang yang patah itu hancur berkeping-keping pada saat bersamaan, berubah menjadi potongan besi dan terbang ke segala arah. Melihat potongan besi terbang ke arah dirinya, Qing Cibai dengan cepat membuang gagang pedangnya yang terbuka dan segera bergerak mundur untuk melarikan diri. 150.